Aku akan berjuang denganmu. Subscribe Penatua. Jika Little Bean Sprout memanggilnya beberapa kali lagi, Miao Xiao Miao akan bangun. Tetapi saat ini Miao Xiao Miao tidak bereaksi terhadap panggilan. Jadi, Jun Moxie memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk menggunakan cara yang paling efektif dan primitif. Itu adalah bagian dari rencana awalnya. Dia akan memanfaatkan keinginan manusia yang paling mendasar untuk merangsang perasaan Miao Xiao Miao. Itu akan menghasilkan hasil yang menjanjikan ketika digabungkan dengan panggilan Little Bean Sprout. Namun, tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa itu terlalu banyak untuk seorang gadis murni seperti Miao Xiao Miao. Dalam kesadarannya yang terkurung, Miao Xiao Miao merasa putus asa. Tidak ada lagi tujuan, harapan, atau hari esok. Penolakan Mo Junye yang tak berperasaan telah membunuh hatinya. Pernikahan demi kenyamanan tak terbayangkan baginya. Tidak mungkin dia bisa menghabiskan seluruh hidupnya dengan seorang pria yang tidak dia hormati. Di sisi lain, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa menahan tekanan dari keluarganya dan tetap melajang. Jadi hanya ada satu jalan baginya. Dia lebih suka mengambil nyawanya sendiri. Sekarang, dia hanyut dalam kekosongan yang tak ada habisnya dan hanya disertai dengan rasa kasihan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mendengar suara lemah. Petik 2. Nona, Tuan Muda mau datang untuk mencari aliansi pernikahan. Miao Xiao Miao terkejut. Apakah ini nyata? Ya ampun. Tapi dia segera ingat. Dia menikah dan didedikasikan untuk istrinya. Bagaimana dia bisa datang untuk mencari aliansi? Itu pasti hanya mimpi. Namun, dia masih berharap itu kenyataan. Bahkan jika itu hanya mimpi, dia berharap itu akan bertahan lebih lama. Kontradiksi diri yang tak terlukiskan menghentikannya dari melayang lebih jauh. Nona, dia benar-benar di sini. Dia mengatakan bahwa cintanya padamu adalah asli. Dan dia bahkan membawa banyak hadiah pengantin. Petik 2. Apa? Lagi? Benarkah itu benar? Miao Xiao Miao mulai gelisah. Bagaimana jika tidak? Dia ragu untuk kembali dan melihat-lihat. Dia takut hal itu akan menimbulkan lebih banyak kekecewaan. Kemudian, dia akhirnya tampaknya memutuskan. Sudahlah, bahkan jika itu hanya mimpi, tidak ada salahnya melihatnya. Kebetulan, sensasi aneh tiba-tiba melanda dirinya. Apa yang terjadi? Itu adalah perasaan yang tidak dikenal. Itu seperti api yang membakar di dalam dirinya dan melelehkannya. Seharusnya tidak nyaman tetapi secara mengejutkan dapat diterima dan menyenangkan. Apa yang sedang terjadi? Nona, hari ini adalah hari kamu akan menikah dengan Tuan Muda Mo. Malam ini adalah malam pernikahanmu. Apakah itu perasaan? Selama malam pernikahan, segera, dia sangat malu tapi dia diam-diam menantikannya sedikit. Malam pernikahan kami. Pikiran itu menghangatkan hatinya. Dia lupa tentang segala sesuatu dan panas di dalam dirinya mendorongnya terbang kembali seperti dia datang. Tapi aku sudah keterlaluan. Bagaimana aku akan kembali? Saat dia merasa kehilangan, dia mendengar suara Little Bean Sprout lagi. Miao Xiao Miao mengikuti suara itu dan kembali seperti kapal akhirnya menemukan mercusuar. Saat dia semakin dekat, sensasi aneh itu semakin kuat. Akhirnya, Miao Xiao Miao tiba-tiba mulai berjuang keras seolah-olah dia ingin membebaskan diri dari tangan menggoda Jun Moxie. Namun Jun Moxie melanjutkan. Dia tahu bahwa Miao Xiao Miao akan bangun dan dia kehilangan kendali ketika dia merasakan kehangatan melalui tangannya dan kelembutan di antara jari-jarinya. Dengan erangan lembut, Miao Xiao Miao membuka matanya. Dia tidak bisa benar-benar melihat apa yang terjadi pada awalnya, tetapi dia segera merasa ada sesuatu yang salah karena suaranya tidak dapat diproyeksikan keluar karena sesuatu yang hangat menghalangi mulutnya. Kemudian, matanya akhirnya fokus dan dia takut menemukan dirinya di bawah seorang pria, yang menciumnya dan menggosok dadanya dengan tidak hati-hati. Itu sangat C4 Bull. Kemudian, reaksinya khas wanita manapun dalam situasi ini. Dengan sangat malu dan marah, dia mendorong penganiaya darinya dan menendangnya tepat di antara selangkangannya. Aduh, dengan jeritan kesakitan, Tuan Muda Jun yang bertunangan dan benar-benar tidak sadar terbang mundur tanpa terkendali dengan rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan dari bagian pentingnya. Dia tidak bisa menahannya dengan tangan yang sakit. Dia bahkan berjuang untuk mengucapkan rahangnya yang tertutup. Menjadi C4 Bull tidak cocok untukku. Jun Moxie ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang menetes. Itu adalah rasa sakit terakhir yang bisa dialami pria. Tidak peduli seberapa kuat dia atau teknik perisai macam apa yang dia miliki, tidak ada cara untuk mengatasi ini. Mata besar Bean Sprout yang cantik dan lebar melebar saat dia dipegang erat-erat pada adegan di mana Mo yang luar biasa merangkak naik seperti seekor udang. Dia masih terlalu muda untuk mengerti apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Miao Xiao Miao melompat dari tempat tidur dan jelas marah. Dasar M3 Sum dan tak tahu malu, aku akan membunuhmu. Dia merentangkan tangannya dan mengeluarkan pedangnya. Tanpa ragu, dia menebas pedang mematikan itu. Sampai titik waktu ini, dia masih tidak tahu siapa orang ini. Yang dia tahu adalah orang C4 Bull itu telah merebut kemurniannya bersama dengan kesempatannya untuk menikah dengan Mo Junye. Dia akan membunuhnya dan mengambil nyawanya sendiri setelah itu.
Pada saat ini, Jun Moxie akhirnya mengangkat kepalanya. Dia masih gemetaran karena rasa sakit tetapi masih membuat dirinya nyaris tidak terdengar. Aduh, hei, ini aku. Apakah kamu mencoba membunuh suamimu sendiri? Petik 2. Miao Xiao Miao berseru kaget. Bagaimana mungkin dia yang sebenarnya? Little Bean Sprout akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia sangat yakin bahwa misnya telah pulih sepenuhnya. Tendangan itu bahkan lebih kuat dari apa yang dia mampu sebelumnya. Terkejut dan bersyukur dia berteriak, Nona, kamu akhirnya pulih. Itu Tuan Muda Mo. Dia membantu kamu, mengapa kamu menendangnya? Bahkan ada sedikit nada Schadenfreude di suaranya. Itu dia, ini benar-benar dia. Kemarahan besar Miao Xiao Miao digantikan oleh keraguan besar dan akhirnya berubah menjadi gelombang kebahagiaan yang luar biasa. Pergeseran cepat emosi mengetuk atau kekuatan darinya. Dia baru saja jatuh ke Jun Moxie. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia masih memegang pedang. Bagaimana bisa Jun Moxie memikirkan hal ini? Dia hanya menyaksikan pisau yang berkedip jatuh ke arah bagian pribadinya. Dengan ngeri, dia memutar tubuhnya melawan rasa sakit yang luar biasa ketika dia mencoba menghindari tragedi. Gedebuk. Kemungkinan besar bersamanya, itu hanya suara Miao Xiao Miao yang jatuh ke dalam dirinya, bukan suara sesuatu yang dipotong. Jun Moxie mendengus karena ada sensasi dingin yang datang dari bawah. Dia tidak bisa membantu memelintir kepalanya untuk melihat. Rambutnya berdiri dan merinding muncul. Oh sayang. Hampir saja. Pisau itu menusuk pakaiannya di daerah selangkangannya. Terkesima, Jun Moxie memiliki keringat dingin yang mengalir dari kepalanya. Sepotong penting miliknya sebenarnya menyentuh pisau, menyebabkan sensasi dingin. Pisau itu hanya tergores lurus. Nyaris sekali. Subscribe Penatua. Ini, pencukuran sedekat itu pastilah yang paling berbahaya dalam gabungan dua kehidupan Tuan Muda Jun. Dia mungkin tidak akan pernah menemukan sesuatu seperti itu di masa depan tidak peduli berapa lama dia bisa hidup. Mungkinkah ini dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dan juga tak tertandingi? Tetesan besar keringat seukuran kacang muncul di kepala Tuan Muda Jun. Pada saat itu, dia bahkan lupa tentang rasa sakit di selangkangannya dari tendangan sebelumnya. Miao Xiao Miao dalam pelukannya akhirnya tersadar lagi. Dia tiba-tiba merasa sangat malu dan mencoba memanjat. Dengan perjuangan itu, pedang bergetar lagi, dan benda itu merasakan gelombang dingin lainnya. Suara Jun Moxie menggigil dan dia panik lagi. Dengan cepat memeluknya erat, dia tergagap berulang kali. Jangan bergerak. Tolong jangan bergerak. Tolong jangan pindah. Jika kamu pindah lagi, bahkan jika kita bersama di masa depan, itu akan menjadi pernikahan tanpa jenis ke-4 meter 1N. Kamu akan sengsara, dan aku akan semakin sengsara. Miao Xiao Miao membuat suara lembut di tenggorokannya dan membenamkan kepalanya ke dada Tuan Muda Jun. Pada saat itu, dia hanya merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan tubuhnya menjadi hangat, seolah-olah dia akan melebur menjadi genangan air. Cuaca awalnya sudah sangat panas, dan ketika dia berbaring di tempat tidurnya di kamar, dia hanya memakai satu potong piyama putih transparan. Dan beberapa saat yang lalu, pria ini bahkan meletakkan tangannya di balik bajunya. Saat ini, dia bisa dibilang hampir T3L4N4 nanogram di depannya. Si nyonya muda Miao yang tidak pernah mengalami hubungan dengan pasangan yang sudah dewasa ini menjadi sangat malu sampai dia hampir pingsan lagi. Tapi pria berbau harum ini masih menolak untuk membiarkannya bergerak. Dari kelihatannya, dia mungkin belum memeluknya sampai kenyang. Meskipun dia sangat pemalu sekarang, Miao Xiao Miao masih menghargai keintiman yang dia dapatkan dengan usaha keras. Dengan demikian, dia hanya memasukkan wajahnya ke dadanya, tenggelam ke dalam pelukannya seperti seekor burung kecil yang bersembunyi di sarangnya. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan hal yang sangat aneh. Jantungnya berdetak sangat cepat, tapi mengapa jantungnya berdetak lebih cepat dari hatiku? Mungkinkah dia juga merasa malu? Ini tidak mungkin kan? Bagaimanapun, dia seorang pria. Apa yang tidak diketahui Miao Xiao Miao adalah jantung Tuan Muda Jun berdetak begitu kencang karena ketakutan. Dengan pisau yang sangat tajam menempel pada benda itu, siapapun akan merasa takut. Saat ini, jantungnya hanya berdetak cepat. Tapi beberapa saat yang lalu, itu langsung berhenti berdetak. Setelah beberapa waktu, Tuan Muda Jun akhirnya menenangkan diri dan dia mendapatkan kembali kekuatan di tangannya. Menggunakan kedua tangan dan kakinya, dia menggerakkan tubuhnya ke belakang. Dengan menggunakan satu tangan, dia dengan hati-hati mengambil pedang dari tangannya yang seperti batu giok. Ketika Miao Xiao Miao merasakan kekasihnya, dengan sangat lembut, menyentuh tangannya, dia akhirnya ingat pedang yang semula ada di genggamannya. Terengah-engah, dia menoleh ke bawah, dan melihat bahwa pedang itu diposisikan dengan baik. Di tengah-tengah. Dalam sekejap itu, tubuh keduanya dengan tergesa-gesa berpisah, dan suara robekan yang keras muncul ketika luka besar muncul di celana yang Master Jun, memperlihatkan kulitnya yang putih dan lembut. Wajah Miao Xiao Miao memerah dalam sekejap. Dia tidak seperti Little Bean Sprout, yang sepenuhnya tidak menyadari masalah antara pria dan wanita. Dalam sekejap, dia menyadari apa yang telah terjadi.
Melihat wajah malu Tuan Muda Jun, yang masih dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa seolah-olah dia baru saja selamat dari pertempuran besar dengan musuh bebuyutannya, dia merasa agak minta maaf. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menemukan situasinya sangat lucu. Akhirnya dengan apu terdengar, dia meledak tertawa. Jun Mosie akhirnya berhasil bernapas sekarang karena jarak telah ditarik. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan adiknya dari mulut macan. Little Mosie, kamu sudah sangat ketakutan hari ini. Setelah melepaskan napas lega, ia mendengar tawa Miao Xiao. Tanpa pikir panjang, dia menamparkan tangannya pada pantatnya yang montok dan mendengus. Kamu masih bisa tertawa sekarang. Tendanganmu itu, dan pedang itu hampir mengubahku menjadi pelayan khusus di istana. Jika aku benar-benar menjadi seorang Kasim, aku akan melihat bagaimana kamu akan menangis. Petik 2. Dengan tamparan itu, dia merasakan tangannya meresap ke dalam kulitnya yang lembut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meremasnya secara naluriah. Perasaan ini terlalu nyaman, terlalu membuat ketagihan. Miao Xiao Miao hanya merasakan mati rasa aneh di belakangnya, dan sensasi yang tak terlukiskan berkembang di hatinya. Hanya sekarang dia mengerti apa perasaan aneh yang dia rasakan dalam mimpinya. Jadi ternyata orang ini yang bermain-main dengannya. Miao Xiao Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika dia memikirkan hal ini. Tapi di detik berikutnya, dia mendengar Little Bean Sprout tertawa geli di samping. Tidak bisa menyembunyikan rasa malunya, dia buru-buru merangkak dan dalam kecemasannya, dia hampir jatuh lagi. Setelah berdiri lagi, dia mengenakan pakaiannya dengan cara yang hiruk-pikuk. Tetapi semakin dia panik, semakin dia menggelepar, dan dia hampir mengenakan pakaian yang salah. Karena suatu alasan, rok itu tiba-tiba tidak akan berlanjut. Berbalik, dia melihat Jun Mosie menatap tubuhnya dengan mata lebar dan mulut ternganga. Dalam rasa malunya, dia hampir menangis saat dia menunjuk dan tergagap. Kamu masih mencari. Cepat berbalik. Petik 2. Jun Mosie tersadar dan tanpa sadar berbalik. Pada saat yang sama, dia mengutuk secara internal. F***, mengapa aku berbalik? Jika aku berbalik, bukankah itu berarti aku tidak bisa melihat? Saat dia berbalik, dia segera berbalik lagi. Tetapi pada saat itu, Miao Xiao Miao sudah mengenakan gaun panjangnya. Tubuh ramping dan indah itu sudah benar-benar tersembunyi di bawah gaun putih salju sekali lagi. Melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas dengan sedikit penyesalan. Pada saat ini, perasaan intens di selangkangannya muncul sekali lagi. Dengan bahaya yang dihilangkan, Tuan Muda Jun tidak lagi peduli tentang citranya saat ia meraih barangnya dan mengerang dengan cara yang menyedihkan. Orang harus mengatakan bahwa tendangan itu benar-benar terlalu kuat. Karena Mosie kecilnya berada dalam bahaya yang berbahaya tadi, ketakutan yang intens telah membuatnya untuk sementara waktu melupakan rasa sakit. Tetapi sekarang setelah bahaya itu hilang, rasa sakit itu tiba lagi sekaligus. Rasa sakit terbesar bagi seorang lelaki. Memang layak mendapatkan reputasinya. Melihat rasa sakit yang hebat di wajahnya, bagaimana mungkin Miao Xiao Miao masih khawatir dengan rasa malunya sendiri. Mengingat kekuatan dalam tendangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Apakah itu sangat menyakitkan? Berjalan ke arahnya untuk sementara, dia bertanya, kamu baik-baik saja? Oke, Tuan Muda Jun mengertakkan giginya dan berkata, aneh kalau aku baik-baik saja. Siapa yang memintamu tiba-tiba? Itu reaksi alami, Miao Xiao Miao baru saja mengingat kembali situasi yang memalukan sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk cemberut dengan wajah merah ketika dia bergumam dengan cara yang salah. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jun Mosie mengerang berat dan hampir pingsan. Jika aku tidak melakukan itu, apakah kamu dapat bangun begitu cepat, untuk berpikir bahwa itu menjadi salahku? Pada saat ini, Little Bean Sprout yang memahami situasinya dengan sangat baik, buru-buru berlari dan berbisik di telinga Miao Xiao Miao ketika dia menceritakan seluruh rangkaian peristiwa dengan jelas. Semakin dia mendengar, wajah Miao Xiao Miao yang lebih merah menjadi ketika dia menggigit bibirnya dengan ringan. Jadi ternyata dia telah melakukan itu untuk menyelamatkan aku. Itu bukan karena dia C4 Bull. Meskipun, dia tidak akan keberatan jika dia melakukan itu dengan niat lain juga. Melihat kedua gadis itu berbisik diam-diam bersama, Jun Mosie mengeluarkan napas panjang dan menyakitkan. Pada saat yang sama, dia memeluk selangkangannya dengan khawatir. Tendangan itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Itu sangat menyakitkan. Ayah ini adalah Saint Emperor. Apapun yang terjadi, aku seharusnya tidak selemah itu. Tampaknya Santo Kaisar adalah manusia juga. Dan selama seseorang adalah seorang pria, area itu tidak akan pernah terlalu kuat. Sementara kedua gadis itu pergi ke satu sudut berbisik, Tuan Muda Jun diam-diam membuka celananya. Setelah melalui pemeriksaan menyeluruh, akhirnya dia menghela nafas lega, dari kelihatannya, Mosie kecilnya masih utuh. Menggunakan tangannya untuk menyelidikinya sedikit, dia mekar sekali dan melihat bahwa ada reaksi yang tepat. Akhirnya, dia berhasil menenangkan pikirannya. Tetapi pada saat yang sama, ia merasakan sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Bagian itu sedikit memar dan bengkak.
Jun Mosie buru-buru mentransfer ki spiritual murni ke daerah itu, menanamkannya dengan penuh semangat. Akhirnya, rasa sakitnya berkurang, dan memar itu mulai menghilang. Untungnya, ini adalah teknik budidaya nomor 1 di dunia, seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Teknik lain kemungkinan tidak akan bisa melatih area itu sama sekali. Sambil tersenyum puas, dia mengguncang adik lelakinya beberapa kali dan memasukkannya kembali ke celananya. Kemudian, untuk menyembunyikan air mata di celananya, ia menarik jubahnya dan menyembunyikannya. Ayah ini sebenarnya memakai celana sel 4x4 yang terbuka hari ini karena kamu. Jika orang lain mengetahui tentang hal itu, di mana wajah raja jahat dunia lain ini akan ditempatkan? Pikirannya tiba-tiba terganggu karena Tuan Muda Jun tiba-tiba menyadari bahwa ada dua wanita cantik yang menatapnya dengan mulut terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat alien. Ternyata semua tindakannya sebelumnya mengutak-atik adik lelaki itu. Semua telah dilihat oleh mereka. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Wajah Tuan Muda Jun secara alami sangat tebal. Tanpa perubahan ekspresi, dia berdiri dan berjalan 2 langkah, menguji sensasi. Miao Xiao Miao menoleh, wajahnya benar-benar merah, sama sekali tidak berani menatapnya. Mengapa orang ini begitu C4 Bull? Bahkan jika aku tidak keberatan, kamu masih tidak bisa seperti itu. Ini siang yang cerah sekarang. Bahkan jika kamu ingin melakukan ini, kamu harus menunggu sampai malam. Adapun Little Bean Sprout, dia mengangguk polos. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Benda itu sangat jelek. Tuan Muda Jun merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Memutar matanya, dia mengabaikannya. Dia tidak pernah mendengar ada orang yang menilai benda itu dengan keindahan. Jika bunga tumbuh di sana sebagai gantinya, itu akan menjadi bagian belakang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari bawah. Berat bermargamul, karena Xiao Miao sudah bangun, apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepatlah dan turunlah ke sini. Petik 2. Ketika Miao Xiao Miao terbangun, jeritan nyaringnya telah membuat semua orang yang menunggu di bawah untuk bersantai. Adapun dia berada di sana begitu lama setelah itu. Sebagian besar orang lama tidak peduli. Lagi pula, semakin lama dia tinggal, hal-hal yang lebih baik akan berlanjut di masa depan. Orang-orang dengan pola pikir yang lebih riang langsung duduk di dekatnya dan mulai mengobrol dan minum teh. Beberapa tetua sudah memerintahkan para pelayan untuk melanjutkan persiapan mereka untuk pesta ulang tahun besok. Turun, kedengarannya sangat sederhana. Bagaimana aku bisa turun? Jun Mosie bergumam dengan jengkel. Celana saudara ini sudah robek dengan lubang besar di sana. Bagaimana aku bisa turun? Dan kedua gadis itu menatapku begitu dekat, bahkan jika aku ingin pergi ke pagoda Hongjun, tidak mungkin untuk melakukan itu. Jika aku berjalan menuruni tangga dari atas seperti itu, kabut tua itu akan benar-benar mendapatkan penglihatan penuh. Petik 2. Subscribe Penatua. Tidak punya jalan keluar, dia mengerutkan alisnya dan memikirkan solusi yang cocok ketika dia mendengar Little Bean Sprout bertanya, Tuan Muda Mo, apa yang menjadi pelayan khusus di istana? Gadis kecil itu menjadi ingin tahu karena kata-katanya dan masih memikirkan masalahnya. Saat ini, nona mudanya sudah bangun, dan masalah di antara mereka berdua tampaknya baik-baik saja sekarang. Wajah Little Bean Sprout tampak jauh lebih baik. Dari kelihatannya, nona muda sudah siap menikah dengan Tuan Muda Mo. Dalam hal ini, dia juga menjadi pelayan wanita apapun segera. Pelayan khusus di istana, secara alami mengacu pada orang yang bertugas melayani kaisar dan ratu, kata Jun Mosie dan tersenyum ringan. Pada saat yang sama, dia berpikir, bagaimana aku turun? Jadi, dia menjawab tanpa berpikir. Dibandingkan dengan orang normal, orang-orang itu, semuanya memiliki sesuatu yang hilang di tubuh mereka. Hilang apa? Tanya Little Bean Sprout ingin tahu, berniat untuk sampai ke dasar misteri ini. Little Bean Sprout, Miao Xiao Miao dimarahi karena malu. Dia secara alami mengerti lebih dari Little Bean Sprout. Melihat percakapan canggung akan terungkap lagi, dia buru-buru menghentikannya. Batuk, aku harus pergi sekarang. Jun Mosie batuk kering beberapa kali dan berkata dengan cara yang tak berdaya. Tapi celanaku. Hahaha, jika dia tidak menyebutkan apa-apa, itu masih baik-baik saja. Tapi begitu dia menyebutkannya, kedua gadis itu tertawa terbahak-bahak. Mata mereka menyipit menjadi bentuk bulan sabit, dan bahu mereka bergetar ringan ketika mereka tertawa. Pada saat yang sama, mata mereka terus-menerus bergerak ke arah tertentu. Apa yang kamu tertawakan? Tuan Muda Jun memutar matanya dan berjalan ke jendela. Dengan tarikan cepat, dia merobek sebagian gorden, mengikatnya di pinggang dan menyelipkannya di bawah kakinya, mengencangkannya. Dengan ini, bagian bawah seharusnya tidak lagi terlihat. Jun Mosie menghela nafas lega dan berbalik. Ketika dia sampai di pintu, dia mendengar suara malu-malu di belakangnya. Suami, apakah kata-kata itu? Kamu bilang, barusan, nyata. Jun Mosie berhenti sejenak dan dia mengangguk ringan dengan punggung masih menghadapnya. Ini nyata. Kedua kata itu diucapkan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, dia mendengar tangisan yang tak terkendali ketika Miao Xiao Miao berkata dengan emosional, selir ini tidak ingin. Untuk suami,
berada dalam situasi yang sulit karena aku. Aku hanya berharap bahwa kamu tidak akan melupakan selir ini. Petik 2. Jun Mosia tiba-tiba merasakan perasaan hangat di dadanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia hampir berbalik untuk memeluk gadis yang dicintai ini. Namun, dia masih dengan paksa mengendalikan dorongannya. Mengangguk berat, dia mendorong membuka pintu dan keluar. Di belakangnya, Miao Xiao Miao memandangi punggungnya dengan air mata berlinang. Senyumnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Pada saat itu, dia tampak seperti mawar dengan embun di kelopaknya, berkilauan di bawah sinar matahari pagi, tampak sangat cantik dan berharga. Tetapi ketika dia melihat kulit di leher Jun Mosie, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Warna kulit di wajahnya dan anggota tubuhnya tidak putih sama sekali. Mereka bahkan bisa dikatakan sangat gelap. Tapi mengapa pahanya, dan daerah itu, begitu adil dan begitu halus? Saat dia bertanya-tanya dalam benaknya, wajah Miao Xiao Miao tiba-tiba memerah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melemparkan masalah aneh ini ke pikirannya. Terlalu canggung untuk memikirkan tubuhnya. Saat ini, dia sudah mencapai kebahagiaannya. Bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jun Mosia membuka pintu, dua bayang-bayang menerjang, hampir menabraknya. Ini adalah orang tua Miao Xiao Miao, Miao Huan Yu dan Madame Miao. Nyonya Miao menatapnya dengan ekspresi rumit dan bergegas melewatinya. Miao Huan Yu tersenyum ringan ketika dia memandang anak muda itu. Sambil bertepuk tangan di bahunya, dia berkata dengan hangat, "Kamu sudah bekerja keras. Itu yang harus aku lakukan. Bagaimana bisa layak untuk pujian paman?" Jun Mosia tersenyum canggung. Tidak buruk." Miao Huan Yu tersenyum dan mengangguk dengan napas yang dalam saat dia berkata dengan nada serius. "Perlakukan putriku dengan baik." Tanpa menunggu jawaban Jun Mosie, dia langsung pergi ke kamar. "Aku akan." Jun Mosie tidak berbalik, tapi dia menjawab dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Suara gembira Nyonya Miao terdengar dari dalam, bersama dengan suara berbicara. Jun Mosia tersenyum ringan dan menuruni tangga perlahan. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa bagian bawahnya terasa agak berangin dan agak nyaman. Banyak orang di aula sudah menghilang sekarang. Hanya Miao Jingyun, Miao Dao, Miao Jian, dan beberapa lainnya masih menunggu di sana. Pada saat ini, mereka duduk bersama dengan pot teh panas di depan mereka. Mereka semua menikmati teh dengan ekspresi puas, ekspresi ganas dan mengancam di wajah mereka sudah hilang sekarang. "Kamu akhirnya menemukan keberanian untuk turun." Miao Jingyun mendengus pelan saat dia mengangkat matanya. Sekarang setelah cucunya baik-baik saja, Miao Jingyun telah kembali dengan sikap elegan dan berwibawa sebelumnya dari Manor Lord of the Misty Illusory Manor. Tentu saja, setelah menyaksikan karakter sejati hooligan tua ini, Jun Mosia tidak akan pernah menyukai triknya lagi. Sambil tersenyum ringan, dia berkata, "Itu wajar. Tapi sayangnya, kamu akan memiliki satu hidangan yang kurang indah di jamuan kamu besok." Petik 2. Dengan hanya beberapa potong daging bau itu, apakah kamu pikir orang tua ini benar-benar menghargai kamu sebagai hidangan? Miao Jingyun mengejek dan memutar matanya, duduk. Jun Mosia juga tidak sopan saat dia melangkah, meraih kursi dan duduk langsung. Karena rasa sakit yang tersisa di selangkangannya, ia tanpa sadar membentangkan kakinya secara luas saat ia duduk, takut memicu rasa sakit lagi. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia buru-buru menutup kakinya lagi. Sambil tertawa keras, dia mengambil cangkir teh dan hendak mengeringkannya untuk memuaskan tenggorokannya yang kering. Di sisi lain, mata Miao Jingyun melebar. Semua aura bangga dari raja yang tinggi dan perkasa tiba-tiba menghilang dalam sekejap saat suara aneh tercekik muncul di tenggorokannya. Setelah itu, seteguk teh panas disemprotkan keluar dari mulutnya, semuanya mendarat di tubuh Tuan Muda Jun tanpa setetes lebih sedikit. Jun Mosie berteriak dengan suara aneh, dan sebelum dia bisa bertanya apa yang terjadi, Miao Jingyun sudah menangkapnya dengan keras di kerah. Wajahnya berputar seperti dewa perang yang menakutkan, dan dia menuntut, "Berat, apa yang kamu lakukan di sana? Cepat akui kebenaran pada ayah ini." Petik 2. Nada suaranya sebenarnya agak berbahaya. "Apa yang aku lakukan? Apakah kamu tidak mendengar keributan?" Jun Mosia menarik tangannya dengan jengkel saat dia melanjutkan dengan rasa takut yang masih ada. Aku hampir dikebiri oleh cucumu yang sangat berharga. Apa yang kamu pikir aku lakukan di sana?" Petik 2. Miao Jingyun mendengus dan melepaskannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyipit dan melengkung ke atas saat dia tertawa terbahak-bahak. Miao Dao dan Miao Jian sedang duduk di kedua sisi dan telah melewatkan pandangan tentang kemuliaan Tuan Muda Jun, sehingga mereka juga tidak tahu apa yang ditertawakan oleh Tuan Manor. Saat Miao Jingyun tertawa, dia menepuk pundak Jun Mosie berulang kali. "Teman baik, haha, sungguh orang yang baik, hari ini adalah pengalaman membuka mata yang nyata." Petik 2. Meskipun Jun Mosie tahu dengan sangat jelas apa yang dilihat orang tua itu, dia masih bertanya dengan nada agak bingung. "Ini, apakah kamu berbicara tentang aku? Atau, itu? Apakah ada kebutuhan untuk begitu terkejut?" Petik 2.
Batuk-batuk-batuk, Miao Jingyun baru saja menelan seteguk air di mulutnya ketika dia batuk dengan keras lagi. Matanya lebar saat dia menatap dan menunjuk Jun Moxie. Sesaat kemudian, dia mulai terbata-bata, tertawa, dan batuk, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, dia berkata, "Aku berkata, bocah. Batuk-batuk-batuk, bisakah kamu memiliki kerendahan hati? Aku sudah mencoba yang terbaik." Jun Moxie menghela nafas tak berdaya, akhirnya berhasil memuaskan tenggorokannya ketika dia berkata dengan cara yang tak berdaya. "Ini dipotong oleh pedang orang lain. Kemana aku akan pergi mencari pakaian dalam situasi seperti itu? Itu kamar cucu kamu di sana, dan itu semua pakaian feminin di sana. Kamu tidak dapat mengharapkan aku untuk berubah di sana, kan?" Petik 2. Baiklah, baiklah, kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah kamu keluar. Orang tua ini akan menuntut penjelasan yang baik dari kamu. Putri keluarga Miao kami tidak dapat dimanfaatkan secara gratis. Petik 2. Miao Jingyun melambaikan tangannya, dan seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. "Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Ikut aku dulu, ada seseorang yang ingin melihatmu." Petik 2. Seseorang ingin bertemu denganku. Jun Moxie menjadi sangat curiga kali ini. Dengan status Miao Jingyun, sebenarnya ada seseorang yang mampu memberinya perintah dan bahkan meminta untuk membawanya untuk menemuinya. Siapa orang itu? Pikiran Jun Moxie berputar cepat, dan dia langsung menghubungkannya dengan sesuatu. Mungkinkah itu adalah nenek moyang tua dari keluarga Miao? Tebakan ini kemungkinan besar benar. Tapi, leluhur tua keluarga Miao mana yang ingin melihatku? Dan apa itu? Ikuti aku. Miao Jingyun berdiri dengan cepat, dan Miao Dao dan Miao Jian mengikuti di belakangnya. "Kamu harus membiarkan aku mengganti pakaianku dulu," Jun Moxie memanggil dari belakang. "Tidak perlu diubah," kata Miao Jingyun dengan cara yang tidak memberikan ruang untuk penolakan. Lalu, seolah dia memikirkan sesuatu, dia melanjutkan sambil tersenyum. "Kita semua adalah laki-laki, jadi anggap saja kita pergi ke pemandian umum. Tidak banyak perbedaan." Petik 2. Jun Moxie tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kata-kata macam apa itu? "Saat ini, aku harus menjadi satu-satunya yang pergi ke kamar mandi sementara kalian semua hanya duduk di rumah mandi umum mengawasiku mandi." Di bawah desakan Miao Jingyun yang tidak sabar, mereka berempat berjalan bersama. Sepanjang jalan, Miao Dao berbisik dengan kejam ke telinga Jun Moxie, "Berat, kamu berhasil lolos karena keberuntungan kali ini. Tapi jangan lupa, kamu baru saja sangat tidak sopan. Suatu hari, pria tua ini pasti akan membuat kamu menderita sebagai balasannya." Petik 2. "Beri aku beberapa ribu tahun, dan aku pasti akan mencarimu untuk bertarung dan menyelesaikan masalah hari ini." Jun Moxie menatapnya tanpa ekspresi dan berkata. Miao Dao langsung terdiam dengan amarah. Beberapa milenium. Mungkin bahkan tidak ada kebutuhan selama beberapa ribu tahun. Dengan kecepatan pertumbuhan yang mengejutkan untuk keajaiban fisik bebas dan alami, dia pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan pada saat itu. Bahkan jika dia masih hidup pada saat itu, dia akan menjadi benda tua jompo yang sulit bergerak. "Bertempur denganmu beberapa ribu tahun kemudian." Kata-kata itu benar-benar penuh dengan kepahlawanan yang mencapai awan. Subscribe Penatua. Miao Jian yang berada di samping tidak bisa menahan senyum sedikitpun. Bocah ini benar-benar menarikkah, untuk benar-benar berhasil membuat Dao tua begitu marah. Keempat berjalan-berjalan bersama, membuat beberapa belokan, sebelum berulang kali membuat belokan yang lebih aneh seolah-olah mereka berada di labirin yang memperdaya. Akhirnya, Miao Jingyun membuka pintu tersembunyi, dan mereka turun ke bawah tanah. Setelah belokan lagi, Miao Jingyun membuka pintu rahasia kedua di lokasi yang sangat tersembunyi. Mereka memasukinya bersama dan berjalan dengan cara yang tampaknya tanpa tujuan untuk waktu yang lama sebelum mereka mencapai pintu ketiga. Setelah itu, Miao Jingyun, Miao Dao, dan Miao Jian berhenti. Ekspresi tiga orang telah menjadi sangat hormat, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang beriman dari beberapa dewa. Jun Moxie hanya merasa seolah-olah otaknya bengkak karena berputar-putar seperti itu. Tidak menyebutkan bahwa dia bukan mata-mata, bahkan jika dia adalah mata-mata, dia mungkin akan menjadi gila oleh labirin ini sebelum dia bahkan bisa mencapai tempat ini. "Kami hanya akan mengirimmu ke sini," kata Miao Jingyun. "Kamu harus masuk ke dalam dirimu selama sisa perjalanan." Suaranya serius, tanpa sedikit pun bercanda. "Masuk sendiri." Jun Moxie mendapat ketakutan besar. "Aku akan pusing bahkan dengan kalian semua membawaku ke sini. Bukankah aku hanya tersesat dan mati di sana sendirian? Jangan main-main dengan aku." Petik 2. "Untuk jalan dari sini, kamu hanya perlu berjalan lurus sampai akhir," kata Miao Jingyun. "Dalam 500 tahun terakhir, selain dari hari lelaki tua ini mengangkat pengangkatan Manor Lord, kamu adalah orang pertama yang masuk ke sana. Nah, sebaiknya pegang peluang ini dengan baik." Petik 2. Mereka bertiga berdiri dengan rapi di samping, tidak lagi bergerak.
Gairah dalam mata Miao Dao dan Miao Jian seolah-olah mereka adalah penganut Buddha yang sungguh-sungguh yang tiba-tiba melihat Buddha atau orang-orang Kristen yang bertemu dengan Yesus secara langsung. Wajah mereka sangat gelisah, dan wajah-wajah yang awalnya sedingin es tampak seolah-olah mereka akan terbakar sebentar lagi. Jun Moxia ragu-ragu sejenak dan melangkah masuk. Begitu dia melangkah, pintu dibanting menutup di belakangnya dengan keras bang. Jika seseorang hanya melihatnya dari permukaan, itu hanya dinding batu, dan tidak mungkin untuk melihat bahkan retakan terbaik. Tuan Muda Jun tidak tahu bahwa pada saat pintu ditutup, Miao Jingyun dan dua lainnya telah segera berlutut bersama dan dengan hormat membungkuk beberapa kali. Hanya kemudian, apakah mereka mundur diam-diam dan mundur ke tingkat pertama untuk menunggu? Jun Moxia mengikuti sepanjang jalan yang sepi, terus maju. Meskipun lingkungannya benar-benar gelap, dan tidak ada orang di sampingnya, dia masih terus maju tanpa rasa takut. Dengan penglihatannya, lorong gelap ini seolah-olah menyala terang. Dia bisa merasakan bahwa jalan ini terus miring ke bawah. Tidak jelas berapa lama dia berjalan, dan bahkan ada beberapa tangga di depannya, yang tampaknya membentang tanpa henti di depannya. Dengan kedalaman yang luar biasa, Jun Moxia percaya bahwa jika ini adalah lautan, dia pasti sudah mencapai dasar laut sejak lama. Tapi tempat ini sangat kering, tanpa sedikit pun kelembaban. Selain itu, udaranya jernih dan menyegarkan, tanpa perasaan pengap. Poin ini menyebabkan Jun Moxia merasa sangat curiga. Jika ini bukan ilusi, bagaimana itu bisa dicapai? Jun Moxia terus bergerak maju, tidak tahu seberapa jauh dia berjalan. Bagaimanapun, dia yakin bahwa dia berjalan sangat jauh. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi yang sangat aneh. Itu adalah perasaan yang sangat mendalam, seolah-olah perjalanannya ini adalah dia berjalan maju, menuju domain semacam Dao. Itu adalah hukum paling misterius dari surga dan bumi. Jun Moxia tidak bisa membantu tetapi untuk berhenti, menutup matanya, dan merasakan perasaan misterius. Riak aneh muncul di udara saat suara yang sulit dipahami muncul di udara, menghela nafas. Tidak buruk, sungguh kuat, tidak heran kamu bisa memicu kelangkaan surgawi yang ajaib itu. Bakat seperti itu memang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi di zaman sekarang. Petik 2. Siapa kamu? Mata Jun Moxia tetap tertutup, dan dia tidak merasa terkejut oleh suara yang tiba-tiba muncul. Siapa aku? Siapa aku? Hur, desa dalam yang tampaknya telah terlihat melalui perubahan-perubahan kehidupan terdengar dari suara halus itu lagi ketika berkata, siapa aku? Aku bahkan tidak ingat lagi. Dulu sekali, aku sepertinya punya nama. Bernama Miao Qingcheng, tapi aku sepertinya merasa itu bukan nama aku. Setidaknya, itu bukan nama asli aku. Apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang terjadi pada dunia ini? Petik 2. Suara orang ini dipenuhi dengan kebingungan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini selama ribuan tahun, atau mungkin sepanjang hidupnya. Miao Qingcheng, Jun Moxia membacakan nama itu, entah bagaimana menemukannya cukup akrab. Tetapi ketika dia mencoba mengingat, dia tidak memiliki banyak kesan tentang itu. Akhir-akhir ini, dia telah belajar dari semua orang, merekam dan berkomitmen untuk mengenang semua ahli puncak yang telah muncul di sini selama 3 hingga 5.000 tahun terakhir. Karena setelah terakhir kali ketika dia menemukan benih roh untuk pertama kalinya, Jun Moxia mulai memahami hal tertentu, para ahli legendaris kuno di masa lalu mungkin tidak semuanya mati atau menghilang. Beberapa orang tua itu akan meminjam kekuatan benih roh mereka untuk dilahirkan kembali berulang kali. Sejak dia melihat bayi suci Zhan Tianji di keluarga Zhan, Jun Moxia menjadi semakin yakin akan hal ini. Bahkan dari percakapan antara Cao Guofeng dan Kaisar Sei lainnya yang dia dengar, dia mengetahui bahwa hampir semua pakar misti ilusori manor pada dasarnya telah dilahirkan kembali setidaknya sekali. Ini terutama kasus untuk para jenius legendaris. Namun, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Miao Qingcheng. Dari nama ini, itu seharusnya milik seorang gadis. King Buo, Qingcheng, ini biasanya kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan wanita yang sangat cantik. 1. Tetapi hari ini, seseorang berkata bahwa ini adalah namanya. Dan dari kelihatannya, orang yang berbicara adalah seorang pria. Seorang junior dari generasimu mungkin tidak lagi mengingat nama lelaki tua ini, suara halus itu terdengar lagi. Namun, kamu memiliki bakat yang benar-benar luar biasa yang bahkan menyebabkan orang tua ini menghela nafas takjub. Benar-benar langka. Petik 2. Oh, terima kasih banyak atas pujian senior. Jun Moxia mengangkat alisnya dan mulai bergerak maju lagi. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada niat jahat dalam suara itu. Bahkan, ada nada sukacita. Benar, kamu terus maju seperti ini, dan mengobrol dengan orang tua ini di sepanjang jalan. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa bosan dan aku memiliki sesuatu untuk dilakukan juga. Orang tua Miao Qingcheng ini tampaknya sangat senang memiliki seseorang untuk diajak ngobrol. Dalam waktu singkat, kata-katanya menjadi agak sedih ketika dia berkata, sudah bertahun-tahun. Sejak aku memiliki seseorang untuk diajak bicara. Perasaan semacam ini benar-benar kesepian. Karena kamu juga bermarga Miao, kamu harus menjadi senior keluarga Miao.
Mengapa kamu tidak tetap di atas dengan anggota keluarga Miao lainnya? Bahkan jika kamu tidak ingin tetap di atas, kamu juga dapat memanggil beberapa junior di sini untuk menemani kamu. Bukankah itu jauh lebih nyaman? Untuk benar-benar masih begitu kesepian meskipun berada di dalam klan keluarga kamu sendiri, kesepian ini harus menjadi sesuatu yang kamu cari sendiri benar. Jun Moxie berkata dengan ringan. Berpikir sendiri, apa yang akan kamu ketahui? Suara itu masih sama, tidak memiliki sedikit pun kemarahan pada jawaban kasar Jun Moxie. Kalau saja orang tua ini bisa hidup di atas sana. Apakah kamu pikir orang tua ini punya masalah dengan otaknya yang ingin disembunyikan di tempat gelap semacam ini? Oh, jadi ternyata ada alasan di baliknya. Jun Moxie mengikuti jalan dan melewati tikungan lain. Membentang di luarnya adalah jalan panjang lain. Itu sebagian besar mengarah ke bawah juga. Pada saat ini, Tuan Muda Jun telah memutuskan bahwa dia mungkin akan terus berjalan dan melihat apa yang ada di sana sekarang karena dia sudah sejauh ini. Tidak mengatakan apa-apa lagi, dia terus berjalan dengan tidak terburu-buru. Jangan bicara tentang itu. Ada nada suram yang jelas dalam suara kali ini. Di mana aku? Orang tua ini benar-benar lupa percakapan bahwa dia memulai dirinya sendiri. Dari kelihatannya, leluhur keluarga Miao tua ini agak pikun. Jun Moxie terus berjalan tanpa perubahan ekspresi saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa bakatku bagus dan membuatmu takjub. Ketika dia mengulangi kata-kata itu, Jun Moxie tidak menunjukkan ekspresi malu sama sekali. Bahkan, dia bahkan terdengar agak bangga pada dirinya sendiri. Berapakah nilai fisik gratis dan alami? Jika bakat aku yang sebenarnya ditampilkan, akan aneh jika orang tua ini tidak takut mati. Apakah orang-orang dan hal-hal legendaris itu begitu menakjubkan? Ya, aku berbicara tentang itu. Pria tua itu berkata dengan kagum. Lat, ingatanmu tidak buruk, dan karaktermu juga cukup bagus. Yang lebih mengesankan adalah kamu bahkan belum berusia 20 tahun dan kamu sudah memiliki kultivasi di tingkat keempat Saint Emperor. Selain itu, Suan Qi kamu murni hingga tingkat yang ekstrim. Tingkat bakat seperti ini. Kamu adalah satu-satunya yang orang tua ini lihat dalam hidup aku selama lebih dari 10.000 tahun. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Petik 2. Apa? Tubuh Jun Moxie tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Untuk pertama kalinya sejak dia menutup matanya, dia membukanya dengan cepat, ketika dua cahaya tajam bersinar dengan cemerlang. Dari awal hingga akhir, dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Selain itu, ia memiliki pagoda Hongjun, alat curang di tangannya untuk mendukungnya, serta seni keberuntungan surga yang tidak terkunci, sebuah seni ilahi yang belum pernah muncul di dunia ini sebelumnya. Tetapi orang ini telah berhasil melihat kekuatan sejatinya. Bagaimana dia melakukan itu? Di atas itu, orang tua itu masih jarak yang tidak diketahui darinya. Tidak jelas seberapa kuat orang ini, tetapi hanya keterampilan penilaian dan kemampuannya untuk melihat melalui dirinya telah memberinya kualifikasi yang cukup untuk menjadi musuh paling menakutkan yang pernah ia temui dalam hidupnya. Anak kecil, tidak perlu gugup, suara tua itu terkekeh pelan. Agar kamu memiliki reaksi yang kuat, kamu harus menyembunyikan kekuatanmu di luar. Jangan khawatir, aku tidak akan mengungkapkan rahasia kamu. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan berkata, karena aku bisa merasakan bahwa di dalam hatimu, kamu tidak memiliki niat jahat terhadap Misty Illusory Manor. Karena kamu tidak bermaksud menyakiti kami, aku tidak akan bergerak untuk membunuh jenius paling menyilaukan yang mungkin pernah dilihat oleh benua Suan-Suan kami. Petik 2. Berani aku bertanya, bagaimana kamu bisa melihatnya? Aku merasa bahwa aku telah menyembunyikan diri aku dengan sangat baik, dan tidak ada yang bisa melihat melalui aku sebelumnya. Jun Moxie tidak bisa memahami hal ini. Subscribe Penatua. Setelah mengajukan pertanyaan ini, dia memejamkan mata dan melanjutkan ke depan dengan diam lagi. Karena dia yakin lelaki tua itu pasti akan menjawabnya. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Mungkin aku bisa mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan kultivasi pribadi semua orang. Ketika kultivasi seseorang mencapai ranah tertentu, secara alami akan ada perbedaan dalam kondisi mereka. Jadi, tingkat kultivasi seseorang tidak perlu ditentukan melalui Suan Qi saja. Ambil aku sebagai contoh. Dengan satu tampilan, aku bisa melihat dunia siapa saja. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyembunyikannya atau tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Karena, semua orang spirit, Qi, dan essence. Mereka semua berbeda. Petik 2. Dia melanjutkan dengan tawa serak. Roh, Qi, dan esensi seseorang berbeda di pagi dan sore hari, itu akan menjadi hal yang berbeda hari ini dan besok. Karena Suan Qi seseorang akan terus meningkat dan berevolusi. Itu secara alami akan menyebabkan perubahan pada roh, Qi, dan esensi kamu. Jika kamu memahami secara spesifik, ini bukan masalah yang sulit sama sekali. Tetapi jika kamu belum belajar untuk melihatnya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Petik 2. Jun Moxie mengangguk dan terus berjalan diam-diam. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Spirit, Qi, dan Essence. Di dunia ini, dia belum pernah mendengar orang mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Bahkan, tidak ada istilah seperti itu yang ada.
Tetapi orang ini benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu, Jun Moxie hanya merasakan semua darah mengalir ke kepalanya saat dia bertanya dengan kaget, "Kamu? Mungkinkah kamu adalah Tuan Muda 9 Neter pertama?" Satu-satunya orang yang bisa mengetahui kata-kata itu roh, ki, dan esens, mungkin adalah Tuan Muda pertama 9 Neter yang pernah pergi ke bumi sebelumnya. Selain itu, kata-kata, "Kamu satu-satunya yang orang tua ini lihat dalam hidupku selama 10.000 tahun," sangat mencurigakan. Orang seperti apa yang bisa hidup selama 10.000 tahun? Apakah kamu Tuan Muda 9 Neter pertama? Saat pertanyaan ini keluar, seluruh area langsung terdiam. Hanya langkah ringan Jun Moxie yang bisa didengar. Setelah waktu yang lama, suara tua itu bergema lagi, menghela napas dalam-dalam dengan ingatan yang tak ada habisnya. "Itu adalah nama guru aku. Setiap kali aku mendengarnya, aku merasa seolah-olah guru masih di depan aku, memberikan keterampilannya kepada aku. Mungkin hanya dalam beberapa tahun dalam hidup aku di mana aku mengikuti guru berkeliling, kehidupan itu memiliki arti bagi aku. Saat ini, setiap hari hanyalah pengulangan dari hari sebelumnya, melelahkan dan tidak berarti." Petik 2. Menguasai. Tuan Muda pertama 9 Neter adalah gurunya. Pikiran Jun Moxie bergetar ketika dia melebarkan matanya dengan kaget. "Kamu, apakah kamu generasi pertama Lord of the Misty Illusory Manor? Pendiri Misty Illusory Manor, dan leluhur keluarga Miao, Miao Qingcheng?" Petik 2. Hur, kamu akhirnya bisa menebaknya sekarang. Suara Miao Qingcheng ringan dan santai, tetapi nadanya terdengar agak ceria. Miao Qingcheng, sebenarnya dia, Miao Qingcheng yang asli. Pikiran Jun Moxie berantakan. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar bertemu dengan salah satu dari 4 murid besar asli dari Tuan Muda pertama Neter 9 yang legendaris. Tahun itu, Tuan Muda 9 Neter pertama telah mengambil 4 murid. Bu Yuntian, kamu Chang Hai, Meng Qiongxiao, Miao Qingcheng. Ini adalah 4 nama legendaris yang mengguncang seluruh benua 10.000 tahun yang lalu. Menginjak debu merah dengan senyum tipis, berjalan di atas awan. Bu Yuntian, pendiri salah satu dari 3 tanah suci, dunia dewa abadi. Lautan memotong awan, melihat melewati cakrawala dengan satu tatapan. Yu Changhai, pendiri salah satu dari 3 tanah suci, laut darah ilusi. Tidak ada pahlawan di kehidupan nyata, tetapi surga yang indah di mimpi. Meng Qiongxiao, pendiri salah satu dari 3 tanah suci, kota emas tertinggi. Satu pedang mengeksekusi langit, dan satu pedang menebangi sebuah kota. Miao Qingcheng, independen dari 3 tanah suci, dipisahkan dari seluruh benua Suan-Suan, pemilik ruang yang unik, pendiri Misty Illusory Manor. Dari 4 orang ini, tidak ada satupun yang tidak jenius di antara pria. Mereka semua adalah pahlawan legenda. Jun Moxie tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan karakter legendaris dari perjalanannya di Misty Illusory Manor. Sementara Jun Moxie masih dalam keheranan, Miao Qingcheng mendesah ringan, sepertinya mengenang. Setelah sekian lama, dia berkata, "Nama-nama ini sudah merupakan hal yang jauh di masa lalu. Dunia saat ini tidak lagi seperti dulu. Lalu, karena kamu masih di sini, 3 lainnya, apakah mereka juga masih ada?" Jun Moxie bertanya ragu-ragu. "Tahun itu, aku adalah yang termuda di antara 4 murid guru," kata Miao Qingcheng ringan. "Kami, 4 bersaudara, masing-masing membentuk faksi. Pada awalnya, semuanya sangat harmonis. Tapi kemudian, ada lebih banyak perbedaan. Kami berempat akhirnya bertarung selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu, masing-masing dari kita berempat nyaris lolos dari kematian berkali-kali. Hari." Memikirkan kembali tahun-tahun bahaya itu, dan kebencian yang pernah meresap jauh ke dalam tulang belulangnya, Miao Qingcheng hanya merasakan nostalgia tanpa akhir sekarang. Seolah-olah tahun-tahun berkelahi dan membunuh dengan seniornya tidak lain hanyalah kenangan indah, kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama bermain dan membangun hubungan mereka. Pada akhirnya, semua orang bosan dengan pertempuran. Karena aku adalah murid yang paling disayangi oleh guru, aku mewarisi Misty Illusory Manor ini. Adapun mereka bertiga, sekitar 1000 tahun setelah guru pergi, mereka akhirnya bosan dengan dunia ini, dan bahkan kehilangan minat dalam perkelahian di antara mereka sendiri. Jadi mereka juga menerobos kekosongan dan pergi mencari guru satu demi satu. Petik 2. Suara Miao Qingcheng dipenuhi dengan emosi yang mendalam, "Aku masih ingat hari itu. Kami berempat duduk bersama untuk makan. Waktu itu, kami memiliki wortel yang direbus dalam wortel yang dibuat oleh kakak tua sulung sendiri. 3 hari setelah itu, kakak senior sulung menerobos cakrawala dan berangkat dalam perjalanan panjangnya." Petik 2. Wajah Tuan Muda Jun terpelintir dengan tidak percaya. Wortel direbus dalam wortel. Hidangan apa itu? 10 tahun kemudian, saudara senior kedua memanggil kami bersama untuk makan lagi. Kali ini, kakak senior kedua yang memasak secara pribadi, secara khusus menyiapkan float arowana dan stew beer spout. Aku telah menjadi vegetarian seumur hidup dan tidak pernah menyentuh satu pun hidangan daging sebelumnya. Tetapi pada hari itu, aku membuat pengecualian dan memakan beer spout dan bahkan minum semangkuk besar sup ikan.
3 hari kemudian, saudara senior kedua juga menyerbu ke langit dari lautan darah dan tidak pernah kembali. Petik 2. 50 tahun setelah itu, kakak senior ketiga mencari aku untuk makan. Hari itu, kami berdua bersaudara duduk di meja yang penuh dengan hidangan lezat, tetapi kami tidak makan apapun. Kami berdua hanya saling memandang dan menangis diam-diam dengan sedih. Demikian pula, setelah 3 hari, kakak senior ketiga juga menghilang tanpa jejak. Petik 2. Jun Moxie membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia mendengarkan dongeng yang sangat buruk. Bagi orang-orang ini, mengapa hal-hal seperti menerobos kekosongan dan melakukan perjalanan melalui ruang terdengar sesederhana makan makanan kubis? Tapi Jun Moxie tahu bahwa semua ini nyata. Aku masih ingat apa yang dikatakan saudara senior ketiga kepadaku sebelum dia pergi. Little Fort, kami akan menunggumu bergabung dengan kami di sana. Tetapi sampai saat ini, hampir 10.000 tahun telah berlalu. Namun, aku masih di sini. Suara Miao Qingcheng semakin sedih. Mengapa kamu tidak pergi? Karena ketika saudara senior kamu bisa pergi, seharusnya tidak ada alasan mengapa kamu tidak bisa. Jun Moxie bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera merasa bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakannya. Karena, rasa duka yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi seluruh area. Pada saat yang sama, Jun Moxie bisa melihat cahaya terang di depannya, dia sudah tiba di ruang bawah tanah yang luas. Hanya saja, masih belum ada tanda-tanda bayangan Miao Qingcheng sama sekali. Setelah beberapa saat singkat, suara Miao Qingcheng terdengar lagi. Kenapa aku tidak mau pergi? Tetapi guru melihat bahwa ketiga bersaudara itu telah menerobos kekosongan untuk mengikutinya, dan dia langsung menjadi marah, khawatir bahwa orang-orang dari pihak kita akan terus membanjiri sana. Dengan lambaian tangannya, dia benar-benar menyegel benua Suan-Suan. Gerbang ke surga. Petik 2. Alis Jun Moxie berkedut berat. Itu agak terlalu ekstrim bukan? Dengan satu lambaian tangan, dia benar-benar menyegel gerbang surga benua Suan-Suan. Mother of orang ini bahkan ingin bertengkar satu lawan satu denganku. Dia terlalu melebih-lebihkan tuan muda ini. Tuan muda Jun memandangi lengan dan kakinya yang kurus dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan tentang tuan muda 9 meter pertama ini. Karena dia khawatir murid-muridnya sendiri akan datang mencarinya, dia langsung menutup jalan setapak. Tapi semakin seperti itu, semakin pria tua ini ingin menyeberang ke sana untuk melihatnya. Orang tua ini sudah lama memenuhi persyaratan dasar untuk menghancurkan kekosongan dan menyeberang dan bahkan sangat melampaui persyaratan. Jadi 2000 tahun setelah itu, aku mencoba beberapa kali untuk mengisi daya, ingin memecahkan segel pada gerbang ke surga. Sayangnya, ketika dia berbicara di sini, dia menghela nafas berat, terdengar agak tertekan. Pertama kali aku mencoba, lelaki tua ini menderita serangan balasan yang berat, dan harus memulihkan diri selama 300 tahun. Kedua kalinya, meskipun aku menderita luka yang terlalu berat untuk ditanggung, aku masih tidak berhasil menagih melalui. Dan yang ketiga waktu, yaitu 8.400 tahun yang lalu, lelaki tua ini sekali lagi mencoba untuk mengisi dengan seluruh kekuatan aku. Miao Qingcheng tertawa pahit. Tapi pada akhirnya, aku masih gagal. Dan dalam prosesnya, setengah dari pilar gunung surga dari benua Suan-Suan kita runtuh. Petik 2. Jun Moxie benar-benar terdiam. Bola matanya hampir keluar dari matanya karena kaget, jatuh ke tanah. Setelah kehilangan kata-kata untuk waktu yang lama, Tuan Muda Jun akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Dan kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah ini. Jadi pencipta sebenarnya dari semua masalah ini adalah orang ini. Karena setengah dari pilar pegunungan surga telah runtuh, benua kita menjadi terpapar ke sisi lain. Ras yang aneh. Karena itu, perang untuk merebut surga dimulai. Jadi ternyata bencana yang tidak terkendali dari ras aneh telah disebabkan oleh orang ini di depannya. Ketika ditelusuri ke akar segala sesuatu, itu karena orang ini mencoba untuk mengisi melalui apa yang disebut gerbang ke surga, secara tidak sengaja menghancurkan setengah dari pilar pegunungan surga. Tuan Muda Jun benar-benar kehilangan kata-kata. Seperti apa kekuatan Mother of King ini? Untuk, tidak sengaja, menghancurkan gunung tertinggi di dunia ini. Dia telah melihat dengan matanya sendiri, betapa tangguh pilar gunung surga. Setelah itu, dia mendengar Miao Qingcheng mendesah dengan nada menyesal. Tahun itu, setelah aku menghancurkan gunung itu, aku tahu aku telah melakukan sesuatu yang buruk. Pilar gunung surga itu adalah gunung roh yang telah disegel oleh guru pada waktu itu. Pada saat itu, guru secara tidak sengaja menemukan suku aneh di sisi lain. Tetapi karena dia mendapati mereka terlalu menjijikkan, dan dia meremehkan untuk mengotori tangannya untuk menyingkirkan mereka, dia secara langsung meningkatkan ketinggian gunung, dan bahkan meletakkan sederetan segel, merusaknya hingga kekekalan penderitaan di sana. Petik 2. Tapi dengan tabrakan tak disengaja itu, orang tua ini memberi kesempatan pada makhluk-makhluk menjijikan itu untuk memasuki benua Suan-Suan. Pada saat itu, lelaki tua ini merasa sangat menyesal, dan ingin membunuh jalan keluar, memberikan makhluk-makhluk itu sekilas tentang satu pedang yang menebas sebuah kota.
Jun Moxie memutar matanya dengan bodoh saat dia berpikir sendiri. jadi ini yang kamu maksud, King Cheng. Subscribe Penatua. Disebut King Cheng satu setelah membantai kota. Bukankah ayah ini harus mengubah nama aku di masa depan juga? Aku hanya akan menjadi King Bo 2 atau King Tian 3. Tapi sejak saat itu, mungkin karena tuduhan lelaki tua ini yang terlalu kuat terhadap gerbang ke surga. Lelaki tua ini tiba-tiba menarik hukuman surgawi yang paling ganas, hampir membuat jiwa keluar dari tubuh lelaki tua ini. Setelah menghabiskan semua kekuatanku, aku berhasil melarikan diri kembali ke Misty Illusory Manor. Sampai hari ini, aku tidak bisa keluar satu langkah pun. Petik 2. Tidak bisa mengambil satu langkah pun. Jun Moxie bertanya dengan sedikit terkejut. Benar, selama pria tua ini menunjukkan diriku, 7 awan tribulasi berwarna akan langsung berkumpul di langit di luar. Kecuali jika orang tua ini meninggal, mereka tidak akan pernah menyerah. Hanya dengan bersembunyi di sini aku memiliki kesempatan untuk menghindari deteksi hukuman surgawi. Dahulu kala, lelaki tua ini pernah mencoba mengintip keluar. Tapi bahkan sebelum aku keluar dari gua bawah tanah ini, sebuah kasta tope besar sudah muncul di Misty Illusory Manor di luar. Petik 2. Jadi, orang tua ini hanya bisa tinggal di sini selamanya. Miao King Cheng menghela nafas tanpa daya. Hukuman surgawi. Hukuman surgawi macam apa itu, hingga bisa menyebabkan bahkan seorang ahli yang kuat seperti dirimu bersembunyi begitu dalam di bawah tanah. Jun Moxie mengerutkan alisnya dengan kaget. Dia tidak pernah takut akan kesengsaraan surgawi apapun sendiri karena pagoda Hongjun dapat menyerap segala kesengsaraan surgawi apapun dan bahkan mengubahnya menjadi surga bumi spiritual Ki murni atau bahkan primal chaos purple Ki. Bagi pagoda Hongjun, kesengsaraan surgawi adalah makanan yang paling ideal. Jika itu hanya beberapa hukuman surgawi sederhana, Jun Moxie berpikir bahwa dia hanya bisa menyerapnya untuknya. Itu, petir yang mengakhiri dunia. Sedikit ketakutan terdengar di suara Miao King Cheng. Petir berakhir di dunia. Apakah itu semacam kesengsaraan kilat? Mungkinkah tidak ada cara untuk benar-benar bertahan melawannya? Jun Moxie merasa lebih penasaran. Kesengsaraan kilat adalah hal-hal yang akan dialami seseorang dari alam yang mulia. Belum lagi metodenya yang seperti cheat, ada banyak ahli yang kuat yang juga bisa melewati kesusahan kilat. Bagaimana mungkin seorang pakar yang sangat kuat seperti Miao King Cheng menjadi tidak berdaya melawannya? Bagaimana dunia hukuman surgawi mengakhiri petir liar disebutkan bersamaan dengan kesengsaraan petir yang normal? Pertama, skala keduanya sangat berbeda. Hukuman surgawi setidaknya 10.000 kali lebih besar dari kesengsaraan petir biasa. Begitu hukuman surgawi terbentuk, itu akan menyebar tanpa akhir, menutupi segala sesuatu dan meregangkan lebih jauh dari yang dapat dilihat mata, menerjang segala sesuatu. Petir acak apapun setidaknya akan setebal gunung kecil. Selain itu, ada kekuatannya. Setiap sambaran petir benar-benar ungu dan kekuatannya sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Setiap makhluk hidup di dunia ini akan langsung berubah menjadi abu saat bersentuhan dengan kilat liar ini. Hanya dua faktor ini sudah sangat berbahaya dan sulit untuk ditangani. Namun, lelaki tua ini masih memiliki kemampuan untuk berurusan dengan mereka. Tapi faktor ketiga sebenarnya yang paling menjijikkan dan benar-benar meninggalkan lelaki tua ini tanpa ada cara untuk menghadapinya. Miao King Cheng berkata sambil menghela nafas panjang. Oh, ada faktor yang lebih sulit lagi. Tolong jelaskan untuk junior ini. Jun Moxie membelalakkan matanya. Dari uraian Miao King Cheng, dia sudah bisa membayangkan skala besar dan kekuatan serangan tanpa pandang bulu dari petir liar yang mengakhiri dunia. Ini sudah karakteristik yang sangat menakutkan, dan ada karakteristik ketiga yang bahkan lebih menakutkan. Jika itu hanya dua faktor ini, dengan kemampuan orang tua ini, meskipun aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku bisa menanganinya dengan mudah, itu tidak akan menjadi masalah bagi orang tua ini. Tetapi saat hukuman surgawi jenis ini terbentuk, ia tidak akan menghilang selama targetnya tidak dihancurkan sepenuhnya dan akan terus menyerang tanpa henti. Tahun itu, pria tua ini mengalami serangan selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya, bahkan Suan Qi di tubuhku hampir sepenuhnya kelelahan. Tapi hukuman surgawi itu bahkan tidak menunjukkan tanda mereda sedikitpun. Itulah sebabnya pria tua ini berkata bahwa aku hanya bisa tinggal di tempat terkutuk ini selamanya. Petik 2. Jadi begitu ya, Jun Moxie akhirnya mengerti. Dari kelihatannya, jika itu hanya dua faktor pertama, Tuan Muda Jun juga cukup yakin bahwa dia bisa menetralisir semuanya dengan bantuan pagoda Hongjun. Tetapi karakteristik ketiga ini benar-benar terlalu menakutkan. Kekuatan dan skala dari World Ending Wild Lightning ini begitu menakutkan, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama itu bisa bertahan. Jika jumlah energinya sangat konyol untuk mengisi pagoda Hongjun sampai mati, bukankah ia akan hancur berkeping-keping karenanya? Lagi pula, Jun Moxie tidak tahu berapa batas pagoda Hongjun, dan dia tidak tahu seberapa kuat energi total World Ending Wild Lightning. Tidak mungkin Jun Moxie mau mengambil risiko yang sangat besar. Pagoda Hongjun adalah kartu truf terbesarnya. Anak kecil, lelaki tua ini telah berbicara dengan kamu begitu lama, tetapi aku masih belum tahu nama asli kamu. Miao King Cheng mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Baginya, masalah petir berakhir liar dunia terlalu menyedihkan. Nama aku Jun Moxie. Jawab Jun Moxie lugas.
Karena pihak lain sudah melihat melalui kekuatan sejatinya, dia hanya akan membuat ejekan pihak lain jika dia terus berusaha menyembunyikan dirinya. Oh, itu nama yang cukup rapi. Adapun nama terkenal Evil Monarch yang mengguncang dunia luar sekarang, Miao Qingcheng sama sekali tidak tahu. Kekuatan keadilan di dunia, tidak ternoda oleh kejahatan dalam kehidupan ini. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Jun Mosia menggosok hidungnya dan berdeham dengan canggung. Apakah sebenarnya ada arti seperti itu bagi namanya? Bahkan dia sendiri tidak tahu itu. Jun Mosie, keributan di Misty Illusory Manor beberapa hari ini, mereka semua ulah, kan? Miao Qingcheng tertawa kecil dan bertanya. Bahkan jika senior tidak menyebutkannya, junior ini akan bertanya padamu tentang hal itu. Ambisi keluarga Zhan di Misty Illusory Manor harus cukup jelas untuk dilihat semua orang, dan mereka bahkan menggunakan metode jahat untuk merampok keberuntungan keluarga Miao untuk memperkuat diri. Sebagai pendiri Misty Illusory Manor, dan leluhur keluarga Miao, mengapa senior tidak menghentikan tindakan orang-orang jahat dan bahkan diizinkan untuk melanjutkan skema mereka? Paling tidak, kamu bisa memberitahu tuan keluarga Miao saat ini tentang hal itu, kan? Jun Mosia mengerutkan alisnya dan bertanya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seseorang hanya karena mereka mau atau harus melakukannya. Suara Miao Qingcheng berubah agak sedih lagi saat dia menghela nafas. Pada saat yang sama, kabut tiba-tiba turun di aula besar, memadat menjadi sosok manusia. Orang ini mengenakan mahkota rambut tinggi dan jubah hijau. Fitur wajahnya sangat tajam, dan tubuhnya tinggi dan ramping. Berdiri di tengah-tengah aula, dia menunggu dengan tangan tergenggam di belakang. Setelah beberapa saat, gambar pria itu menjadi semakin jelas. Wajah orang ini adil dan bersih tanpa tunggul sedikit pun, dan hanya dengan melihat wajahnya, ia tampaknya baru berusia sekitar 30-40 tahun. Tapi tidak ada keaktifan tajam di mata orang ini. Sebaliknya, itu diisi dengan makna yang unik dan aneh. Ketika dia membuka matanya, sepertinya seluruh tempat ini penuh dengan cahaya, tapi ketika dia menutup matanya, rasanya seolah-olah surga dan bumi menjadi gelap dalam sepersekian detik. Pada saat ini, mata aneh itu menyaksikan Jun Mosie. Setelah itu, orang itu bergerak dan perlahan menaiki tangga, duduk. Mata Jun Mosie berbinar ketika dia melihat itu. Pada saat itu, dia tampak merasakan galaksi yang bersinar tiba-tiba muncul di depannya. Di dalam, puluhan juta bintang perlahan bergerak dengan langkah kaki Miao Qingcheng yang tidak tergesa-gesa. Berbalik, dan mengikuti lintasan tunggal yang aneh. Seseorang benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat dalam di dunia ini. Pada saat itu, hati Jun Mosie telah mencapai tingkat keterkejutan yang tak terlukiskan. Kultivasi Miao Qingcheng jelas telah mencapai puncak, merebut kekayaan surga. Tetapi sosok yang begitu kuat telah disegel di dunia ini hanya dengan gelombang tangan tuan muda pertama Neter 9. Dari ini, orang bisa dengan mudah membayangkan tingkat kekuatan sesat macam apa yang telah dicapai oleh tuan muda 9 Neter pertama. Tidak perlu merasa iri, aku percaya bahwa suatu hari, kamu juga akan mencapai ranah ini. Dengan usiamu dan kecepatan kemajuanmu, hari itu pasti tidak jauh. Miao Qingcheng berkata dengan senyum tipis. Sepertinya seluruh dunia telah berubah dengan senyum ini. Musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran, sungai-sungai mencair dan hidup kembali. Ya, aku pikir juga begitu. Jun Mosia mengangguk, dan dia masih mempertahankan ekspresi tenang yang sama di wajahnya. Ekspresi pujian muncul di mata Miao Qingcheng. Jika Jun Mosia telah mengatakan beberapa kata sederhana dalam kerendahan hati, itu akan berarti bahwa temperamennya masih cacat dan belum pada tingkat mencapai hal-hal besar. Itu akan disesalkan, tapi Jun Mosia telah menyatakan persetujuannya secara jujur. Kalimat sederhana itu telah mengungkapkan kepercayaan dirinya yang luar biasa dan kemauan yang tak tergoyahkan. Ini jelas dari bagaimana dia berhasil mempertahankan pikirannya di hadapan tekanan mengerikan seperti Dewa Miao Qingcheng. Dan ini benar-benar hal yang paling berharga. Berbicara tentang masalah tentang keluarga Zhan, penyebab seluruh masalah ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, guru tiba-tiba kembali ke benua Xuan setelah menghilang selama 1000 tahun. Dia juga membawa kembali beberapa buku. Aku hanya menemukan buku-buku itu ditinggalkan di ruang ini setelah mengambil alih Misty Illusory Manor. Petik 2. Miao Qingcheng berkata sambil tersenyum pahit. Salah satu buku itu adalah tentang seni penciptaan dan pengumpulan Feng Shui. Aku bosan, dan mulai mengacau menurut teori-teori yang mendalam dalam buku ini. Jika aku benar-benar bisa memahami pengetahuan itu dan menggunakan mereka untuk efek terbaiknya, itu mungkin tidak ada bandingannya dengan ranah tertinggi kultivasi Xuan. Selain itu, mereka mengandung hukum tersembunyi dari langit dan bumi. Jadi lelaki tua ini mempelajarinya selama 200 tahun penuh, akhirnya berhasil mencapai beberapa keberhasilan dengannya. Pada hari itu, orang tua ini bersama 8 murid aku di halaman, berlatih kultivasi. Pria tua ini baru saja berhasil memahami teknik aneh dan dalam suasana hati yang bersemangat. Jadi, aku memiliki pemikiran untuk memamerkan keterampilan aku. Dalam momen kegembiraan, aku memutuskan untuk melakukan ramalan keberuntungan masing-masing keluarga. Dan masalah yang kita miliki hari ini, semua berawal dari ramalan waktu itu. Waktu itu,
Aku menggunakan seni ramalan dan geomansi untuk mengintip nasib 8 muridku. Nasib 7 murid aku seperti yang diharapkan, ditakdirkan untuk mengalami periode tinggi dan rendah, dengan masa kemakmuran dan kesulitan. Tetapi fondasi mereka tidak akan pernah hilang ketika mereka menemani Misti Ilusori Manor selama berabad-abad. Satu-satunya pengecualian adalah murid yang bermargasan. Ada tanda-tanda bahwa nasibnya telah habis, dan setelah 10.000 tahun, garis keturunannya akan mengalami malapetaka kematian dan kehancuran yang luar biasa. Petik 2. Niao Qingcheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada waktu itu, aku hanya mengumumkan hasil ramalanku, dan memperingatkan murid ke-6ku Zhan Kuang, memberitahunya untuk selalu mencatat ini, bahwa akan lebih baik jika dia membiarkan keturunannya melakukan tindakan amal yang lebih dan tidak memiliki keserakahan. Untuk kekuatan, yang paling penting, mereka tidak boleh membahayakan hidup sembarangan. Mungkin karena itu, mereka akan mengumpulkan cukup karma positif dan surga akan memandang mereka dengan baik, dan membebaskan mereka dari malapetaka besar mereka. Petik 2. Jun Mosie tersenyum pahit ketika mendengar ini, berpikir dalam hati bahwa ini benar-benar orang yang sangat naif. Sifat manusia secara inheren cacat, dan bahkan orang bijak yang saleh tidak dapat menghilangkan kesalahan seperti itu, apalagi manusia. Dan bagaimana keluarga Zhan mau menanggung 10.000 tahun dengan berlutut? Untuk memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menjungkir balikan langit dan bumi, namun harus melepaskan diri dari kekuasaan dan otoritas, hanya melakukan tindakan amal. Mereka hanya bisa memberi terus-menerus, tanpa mendapatkan kembali. Mungkin satu orang atau satu generasi dapat melakukan ini, tetapi untuk setiap orang dan setiap generasi 10.000 tahun juga melakukan ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat itu, Zhan Kuang bertanya kepada aku, Guru, terlepas dari ini, apakah ada metode lain yang dapat menyelesaikan bencana besar ini dalam 10.000 tahun? Saat Miao Qingcheng berbicara di sini, suaranya terdengar agak serak. Subscribe Penatua. Dengan kecerdasan Jun Mosie, hanya dengan mendengarkan nada dalam kalimat itu, dia sudah memiliki beberapa pengertian di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia mendengar Miao Qingcheng melanjutkan. Pada waktu itu, lelaki tua ini hanya tertawa dan berkata, sangat sulit untuk mengubah nasib, tetapi pada akhirnya ada variabel yang dapat diubah. Seperti kata pepatah, hidup tergantung pada upaya manusia. Bukannya tidak ada solusi, selama ada seseorang dengan indera yang cukup tajam untuk mendeteksi keberuntungan sebelum menghilang sepenuhnya, seseorang secara teoritis dapat menggunakan kehidupan jutaan makhluk hidup sebagai harganya, untuk mencuri langit dan memasang matahari palsu, dengan paksa mentransfer keberuntungan dari lain untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, tentu saja akan ada perubahan besar yang bisa memengaruhi segalanya. Secara teoritis, ini adalah langkah yang layak, tetapi pada kenyataannya, risikonya bahkan lebih besar. Pada saat itu gagal, tidak hanya keluarga yang terlibat akan dihancurkan, konsekuensinya akan sangat besar sehingga mereka akan hancur tanpa penebusan. Petik 2. Berbicara pada titik ini, dia berhenti dan mendesah berat. Dari 8 murid aku, yang ke-6, Zhan Kuang, bisa dikatakan memiliki bakat terbaik. Jika dia bisa fokus dengan sepenuh hati pada kultivasi, prestasinya tidak harus kalah dengan orang tua ini sekarang, kata Miao Qingcheng dengan sedikit penyesalan. Sejak hari itu, dia jatuh ke jalan yang salah. Senior seharusnya tidak menyalahkan diri sendiri. Hasil ini tidak dapat dihindari. Tahun itu, kamu mengungkapkan hasil ramalan kamu di depan semua murid kamu, dan hanya memberi nama keluarga Zhan untuk dihancurkan, sementara semua orang ditakdirkan untuk baik-baik saja. Wajar jika Zhan Kuang merasa tidak nyaman di hatinya. Kata Jun Mosie, apakah itu sebabnya dia memutuskan untuk memberikan instruksi kepada keluarganya untuk mengubah nasib keluarga Zhan? Petik 2. Tidak, Miao Qingcheng menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun kemudian, 7 murid lainnya meninggalkan dunia satu demi satu. Tahun itu, lelaki tua ini telah menetapkan aturan rumah bahwa murid-murid aku tidak akan diizinkan untuk melakukan persiapan ulang menggunakan bayi kudus mereka. Karena meskipun melakukan hal itu akan memungkinkan mereka untuk berkultivasi dengan kecepatan 2 kali lipat pada setengah upaya, hukuman surgawi yang akan mereka hadapi akan 4 kali lipat dari keadaan normal. Dan cepat atau lambat mereka akan berakhir dengan akibat tragis dari kehancuran jasmani dan rohani. Dalam hal itu, mereka akan lebih baik memilih untuk bereinkarnasi dengan cara yang tepat, berkultivasi sejak awal. Selama jiwa mereka tidak dihancurkan, akan ada suatu hari mereka bisa kembali ke kekuatan mereka sebelumnya dan akan lebih mudah untuk melewati penghalang terakhir. Ketika ketujuh murid itu meninggal, lelaki tua ini meninggalkan tanda spiritual pada setiap jiwa mereka untuk memastikan bahwa mereka bereinkarnasi dengan aman. Selama mereka cukup bekerja, mereka masih bisa berdiri tegak di atas dunia, memandangi semua manusia. Tapi Zhan Kuang menentang perintah orang tua ini dan tidak memilih untuk bereinkarnasi dan memulai lagi. Miao Qingcheng berkata dengan marah. Pada saat itu, 9 Nether yang Master sudah mulai muncul. Untuk menghormati guru, aku dengan tegas memerintahkan seluruh Misti Ilusori Manor untuk tidak pernah membunuh 9 Nether Masters muda. Mereka bisa mengejar atau menaklukkan yang terakhir, tetapi mereka tidak boleh terluka fatal untuk membunuh. Tahun itu, Tuan Muda ke-6 Nether ke-6 menyapu tanpa terhalang melalui dunia pesolistis, dan ketiga tanah suci telah mengakui bahwa mereka tidak bisa mengendalikannya.
Entah dari mana, Zhang Kuang tiba-tiba mengambil inisiatif untuk bertarung. Setelah pertempuran itu, Tuan Muda ke-6 Neter ke-6 menderita luka-luka berat, dan sebelum dia bisa melarikan diri kembali ke jalur 9 Neter, dia dibunuh oleh pasukan gabungan dari Tanah Suci. Adapun Zhang Kuang, dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Menurut beberapa orang, jiwa ilahinya telah padam total karena pertarungan itu. Meskipun Tuan Muda ke-6 Neter ke-6 berkultivasi dengan seni suci 9 Neters, dan sangat kuat, Zhang Kuang telah menerima ajaran langsung dari orang tua ini. Bahkan jika dia kalah, tidak mungkin jiwa dan tubuhnya hancur total. Lebih jauh lagi, pria tua ini memperkirakan ada kemungkinan 50/50% untuk menang dan kalah di antara mereka berdua, dengan Zhang Kuang yang sedikit lebih kuat. Lagi pula, dia adalah murid orang tua paling sombong ini. Hasil pertempuran seperti itu benar-benar di luar dugaan. Pada saat itu, lelaki tua ini sangat sedih dan bahkan berduka 3 hari untuk Zhang Kuang, dan secara pribadi menghadiri pemakamannya. Tetapi ketika aku kembali dari pemakaman, aku menemukan bahwa sebuah buku yang ditinggalkan guru benar-benar hilang. Sejak saat itu, pria tua ini tahu bahwa Zhang Kuang sudah pasti tidak mati. Sebaliknya, dia menyembunyikan diri. Niao Qingcheng berkata sambil tersenyum pahit. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu, tahap akhir dari kultivasi Xuan Qi hanya bisa dilampaui oleh instruksi pribadi dari guru. Ini adalah rahasia sejati untuk menghancurkan kehampaan. Meskipun kultivasi Zhang Kuang telah mencapai ketinggian yang tinggi pada waktu itu, ia masih kurang langkah terakhirnya. Jadi, meskipun ia berhasil menyembunyikan diri dengan sukses, ia ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Dia hanya bisa mengandalkan berulang kali pada dukungan eksternal dan kelahiran kembali melalui bayi kudusnya. Sejujurnya, Zhang Kuang juga telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 2000 tahun yang lalu, lelaki tua ini dengan jelas merasakan bahwa keberuntungan keluarga Miao telah berubah dan menipis dengan cepat selama bertahun-tahun. Di sisi lain, aura darah keluarga Zhan telah meledak dengan cara yang eksplosif. Ini adalah penyimpangan besar dari hasil geomansi tahun itu, dan jelas bahwa ini adalah karya Zhang Kuang. Tetapi sayangnya, aku terjebak di sini, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat aku begitu menjulurkan kepalaku, petir liar yang mengakhiri dunia akan memadamkan seluruh misti ilusori manor. Jadi orang tua ini. Dia tertawa dengan riang. Selama misti ilusori manor tidak dihancurkan, apakah yang bertanggung jawab adalah keluarga Zhan atau keluarga Miao, tidak ada perbedaan. Meskipun lelaki tua ini adalah nenek moyang keluarga Miao, aku tidak mungkin mengubur seluruh misti ilusori manor hanya demi keluarga Miao. Adapun untuk menginformasikan patriark keluarga Miao saat ini tentang masalah ini, itu bahkan lebih tidak layak. Saat informasi ini dirilis, perang besar antara kedua keluarga akan dinyalakan. Dengan akumulasi kekuatan keluarga Zhan dan tubuh kelahiran kembali Zhang Kuang sebagai dukungan, keluarga Miao jelas bukan lawan bagi mereka. Itu hanya akan mempercepat kematian keluarga Miao dan bahkan secara tidak langsung menghasilkan penghancuran seluruh misti ilusori manor. Ini adalah hal yang paling tidak ingin aku lihat. Jadi, orang tua ini sejauh ini tidak melakukan tindakan apapun dan tidak memberitahu orang lain tentang hal ini. Tapi nasib surga sudah lama ditentukan. Dan upaya manusia terlalu lemah. Niao Qingcheng berkata sambil sedikit tersenyum. Dengan kamu mengacaukan hal-hal seperti ini, keberuntungan keluarga Zhan sudah bisa dikatakan hampir bubar, dan kehancuran mereka sudah di depan mata. Sepertinya orang tua ini masih salah perhitungan pada akhirnya. Kehendak surga seperti pedang, siapa yang berani menentangnya? Yang disebut menentang kehendak langit dan mengubah nasib seseorang hanyalah lelucon, hanya lelucon besar dari awal sampai akhir. Petik 2. Jun Moxie tersenyum dan berkata dengan ringan, tidak ada cara untuk menentang nasib. Niao Qingcheng membelalakan matanya dan tertawa. Dikatakan dengan baik, alangkah baiknya, tidak ada cara untuk menentang nasib. Namun, nasibku adalah apa yang aku katakan. Jun Moxie mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum jahat. Surga, bagaimana dengan itu? Apakah mereka tidak dapat diatasi? Petik 2. Liar dan mendominasi. Niao Qingcheng menatapnya dan tertawa dengan riang. Katakan saja, apa tujuanmu yang sebenarnya untuk datang ke misti ilusoriku? Apa yang kamu inginkan? Tujuan aku, itu mudah, aku hanya ingin beberapa 7 buah suci berwarna. Jun Moxie berkata sambil tersenyum, tidak menyembunyikan apapun. Jika ada kesempatan bagiku untuk mengambil beberapa pohon suci pelangi, itu akan sangat baik juga. 7 buah suci berwarna, Niao Qingcheng mengerutkan alisnya. Beberapa pohon. Mungkin sekitar 100 set akan berhasil. Aku bukan orang yang rakus. Jun Moxie berkata dengan tawa yang tidak bersalah. 100 set, tidak serakah. Bahkan dengan penanaman mental Niao Qingcheng, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Ini masih belum dianggap serakah. Apakah kamu bermimpi, nak? Petik 2. Niao Qingcheng benar-benar berpikir bahwa Jun Moxie sedang bercanda. 100 set 7 buah suci berwarna. Menghitung dari kapan mereka mulai menanam pohon. Seharusnya hanya ada sebanyak itu yang diproduksi secara total sampai sekarang. Orang tua Miao mendengus keras. Sebelumnya, pertarungan energi kehidupan murni, apakah itu darimu? Energi kehidupan. Jun Moxie membeku sesaat sebelum dia tiba-tiba menyadari. Jadi seperti ini,
Ketika dia menggunakan pohon kecil tadi, orang tua ini pasti telah mendeteksi energi dari jauh-jauh di sini. Hidung orang ini agak terlalu tajam, bukan? Memang, orang tua ini merasakan aroma unik dari pohon roh suci tadi. Miao Qingcheng menatapnya dengan cermat. Seharusnya ada seseorang di sana yang terluka parah. Dan kamu menggunakan pohon roh suci untuk mengobati luka orang itu, kan? Bagian tentang mengobati luka seseorang memang benar. Namun, aku tidak menggunakan pohon sakral itu, kata Jun Moxie. Apakah senior memanggil aku ke sini untuk masalah ini? Dan apakah pohon roh suci itu? Petik 2. Pohon roh suci itu adalah sesuatu yang guru bawa kembali dari tempat yang tidak diketahui. Menurut legenda, itu memiliki kemampuan magis untuk membawa mayat mati bahkan hidup kembali dan membuat kerangka tumbuh daging dan kulit. Selain itu, ada juga banyak kegunaan misterius. Guru telah meningkatkannya selama 1000 tahun penuh, tetapi tidak pernah berhasil tumbuh sama sekali. Hanya di kemudian hari kita mengetahui bahwa pohon roh suci ini hanya bisa tumbuh di lingkungan di mana tidak ada sedikit pun ketidakmurnian dalam ki spiritual. Tapi, bagaimana mungkin ada tempat seperti itu di dunia? Tempat di mana guru menanamnya sudah menjadi tempat dengan pohon roh suci paling murni di seluruh benua Suan-Suan, dan bahkan kemudian, itu tidak bisa tumbuh. Itu berarti pohon ini tidak bisa tumbuh di benua Suan-Suan sama sekali. Dengan kata lain, pohon itu tidak berbeda dengan sepotong sampah di tempat ini. Karena marah, guru meninggalkannya di atas puncak gunung yang tertutup salju, meninggalkannya untuk bertahan hidup sendiri. Lelaki tua ini tidak melihatnya untuk waktu yang sangat lama sekarang. Petik 2. Miao Qingcheng menghela nafas berat dan melanjutkan. Aku memanggilmu ke sini hari ini sehingga aku bisa melihat pohon itu dan mengenang masa lalu. Melihatnya akan mengingatkanku pada waktu aku cenderung bersama dengan guru. Selain itu, ketika orang tua ini menanggung hukuman surgawi yang tahun, rohku agak terluka, dan aku berharap bisa meminjam kekuatan pohon roh suci itu untuk pulih. Petik 2. Begitulah adanya. Jun Moxie mengangguk sedikit, mengungkapkan sedikit ekspresi jelek. Junior ini juga berhasil menemukan pohon yang sama ini karena keberuntungan beberapa tahun yang lalu. Entah kenapa, pohon kecil aneh itu merangkak dari tanganku dan menghilang ke tubuhku. Jadi meskipun junior ini masih bisa merasakan keberadaannya di tubuhku dan bahkan bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya, tetapi jika aku ingin mengeluarkannya, aku masih agak tak berdaya. Petik 2. Perhatian mengarahkan sebuah kapal selama 1000 tahun. Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Meskipun itu Miao Qingcheng, Jun Moxie tidak berani mengungkapkan rahasia terbesarnya, Pagoda Hongjun. Selain itu, tidak mustahil baginya untuk mencoba mengobati luka Miao Qingcheng dengannya. Tapi dia tidak akan pernah menukar pohon itu dengan bantuan kecil. Pertama, Snake Queen Green Hunter masih bergantung pada pohon itu untuk hidupnya. Jika Miao Qingcheng perlu memiliki pohon bersamanya untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan perawatan, apa yang akan dia lakukan? Ada juga poin lain, bahwa pohon kecil tidak terlalu kecil lagi sekarang. Pagoda Hongjun adalah tempat di mana hanya ada ki spiritual murni. Jika Miao Qingcheng ini tiba-tiba mengungkapkan keserakahannya, dia bahkan tidak bisa menangis pada saat itu. Sebenarnya ada hal yang ajaib seperti itu. Miao Qingcheng menatapnya dengan saksama sejenak dan akhirnya berkata, pantas saja wakaf alamimu begitu istimewa. Jadi itu karena pohon roh suci. Itu masuk akal, jika benar-benar ada lokasi di dunia dengan ki spiritual yang benar-benar murni, itu akan berada dalam garis meridian tubuh manusia. Pohon roh suci berada di tubuh kamu untuk menyerap ki spiritual murni, sementara kamu mendapatkan manfaat yang jauh melebihi orang normal. Itu adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Petik 2. Ini benar-benar tugas yang sangat mustahil bagi junior ini untuk mengeluarkan pohon roh suci dari tubuhku. Tetapi jika senior tidak keberatan, apakah kamu akan membiarkan junior ini mencoba memperlakukan kamu menggunakan kekuatannya? Jun Moxie bertanya ragu-ragu. Ini adalah kesempatan besar yang dikirim surga. Jika Miao Qingcheng mau menerimanya, Jun Moxie praktis tidak akan memiliki hambatan lagi di Misti Ilusori Manor. Itu tidak akan menjadi tugas yang mustahil bahkan jika dia meminta puluhan pohon suci pelangi. Itu bagus juga. Miao Qingcheng menatapnya sejenak dan mengulurkan tangan, sebelum menutup matanya. Jun Moxie maju dan meraih tangannya, menutup matanya dan mengarahkan energi pohon kecil itu menggunakan kekuatan kayu melalui telapak tangannya, memasukkannya perlahan ke tangan Miao Qingcheng. Adapun prosedur yang tersisa, mereka secara alami diserahkan kepada Miao Qingcheng untuk ditangani. Setelah waktu yang lama, Miao Qingcheng menarik napas panjang, dan ekspresinya berubah jauh lebih baik. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Meskipun roh aku belum sepenuhnya pulih, ia sudah mendapatkan kembali energi kehidupan. Setelah beberapa waktu, itu akan dapat pulih ke kondisi sebelumnya. Energi kehidupan pohon roh suci itu jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali. Dari kelihatannya, kalian berdua pasti saling menguntungkan satu sama lain. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Miao Qingcheng tersenyum ringan dan menatapnya. Dengan status orang tua ini, aku tidak bisa mengambil keuntungan dari anak seperti kamu. Katakan apa? Dia terdiam sesaat. Kamu nampak terjebak di kemacetan sekarang dan hanya selangkah lagi untuk menerobos. Biarkan orang tua ini membantu kamu. Petik 2.
Subscribe Penatua. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya tanpa menunggu Tuan Muda Jun untuk menjawab. Setelah itu, tangan hangat besar muncul di kepala Jun Mosie. Jantung Jun Mosie hampir melompat keluar dari dadanya. Sejujurnya, dengan kewaspadaan seorang pembunuh, Tuan Muda Jun benar-benar telah memantau lingkungan dengan indera spiritualnya setiap saat. Begitu dia mendeteksi sesuatu yang bisa merugikan dirinya sendiri, dia akan langsung melompat ke pagoda Hong Jun. Tetapi bahkan dengan perasaan spiritual Tuan Muda Jun yang kuat, dia sebenarnya bahkan tidak tahu bagaimana tangan itu berada di atas kepalanya. Jika orang tua Miao ini benar-benar memiliki niat jahat, kemungkinan besar dia sudah mati sejak lama. Setelah itu, dia merasakan Suan Qi yang aneh dan murni mengalir ke tubuhnya seperti bendungan dengan gerbang banjir terbuka. Tuan Muda Jun ingin memberitahunya, saudara ini tidak memupuk Suan Qi, kamu harus berhenti menyia-nyiakan kekuatan kamu. Tetapi dengan tiran Suan Qi melonjak melalui tubuhnya, ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sama sekali. Dan pada saat yang sama, Jun Mosie menemukan keheranannya bahwa Miao Qingcheng benar-benar menanamkan surga bumi esens Qi paling murni ke dalam tubuhnya. Sebagai Suan Qi yang tak terbayangkan melimpah mengalir melalui meridiannya, seni membuka surga-surga mulai berputar, mengubah sejumlah besar surga bumi esens Qi menjadi primal chaos purple Qi dan mengarahkan mereka ke meridiannya untuk menyerang tingkat ke-6 seni membuka kekayaan surga. Pada saat ini, pandangan aneh mulai muncul di wajah Miao Qingcheng. Meridian anak ini seperti lubang tanpa dasar. Dia jelas telah menanamkan cukup banyak Qi untuk memasukkan 3 kaisar Shen tingkat ke-4 ke titik ledakan, tapi sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa meridian anak ini bahkan belum sepenuhnya terisi. Dengan kata lain, dia belum mencapai titik mencapai terobosan. Ini benar-benar masalah yang tak terbayangkan. Dia jelas bisa merasakan bahwa anak ini berada di ambang terobosan, dengan hanya sedikit dorongan untuk mencapai level berikutnya. Tetapi mengapa dorongan yang tampaknya sederhana ini begitu sulit dilakukan? Sinar intens melintas di mata Miao Qingcheng, dan dia langsung meningkatkan output dari esensi Qi. Akhirnya, sudah selesai. Miao Qingcheng mengambil telapak tangannya saat dia memandang Tuan Muda Jun dengan sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa meridian anak ini sudah sepenuhnya terisi dan tidak bisa lagi mengandung energi. Namun, mengapa masih belum ada tanda-tanda terobosan? Hanya teknik aneh macam apa yang dipupuk anak ini? Jun Mosie tampaknya tidak mengetahui hal ini, tetapi Miao Qingcheng tahu dengan sangat jelas dirinya sendiri bahwa dia sudah menghabiskan energi budidaya pahit bernilai sekitar 1000 tahun hanya dalam waktu sesingkat ini. Konsep macam apa itu 1000 tahun kekuatan kultivasi Miao Qingcheng? Menggunakan perbandingan yang paling konservatif, jika itu Miao Xiao Miao yang duduk di sini, bukan Jun Mosie, jumlah energi ini sudah cukup untuk mendorongnya sampai ke tingkat ke-4 Shen Venerable dalam satu strok tanpa efek samping. Orang harus tahu bahwa Miao Xiao Miao hanya yang mulia sekarang. Masih ada alam Shen, Shen Emperor, alam Shen Venerable untuk dilintasi sebelum dia bisa mencapai tingkat kekuatan itu. Yaitu 40 hingga 50 tingkat kultivasi. Tapi yang tidak diketahui Miao Qingcheng adalah teknik budidaya Jun Mosie benar-benar berbeda dari sekolah seni bela diri manapun di benua ini. Dengan Art of Unlocking Heaven's Fortune, energi eksternal paling banyak hanya memiliki efek penguatan padanya dan tidak dapat digunakan untuk terobosan. Jika dia ingin terobosan, dia bisa melakukannya secara instan saat dia memahami tingkat berikutnya. Tapi jika keberuntungan seperti itu tidak muncul, bahkan jika Miao Qingcheng mengirimkan semua kultivasinya kepadanya, itu tidak akan dapat membantu dia terobosan bahkan satu tingkat kecil. Karena pemahaman semacam itu berhubungan langsung dengan terobosan tingkat selanjutnya dari pagoda Hong Jun dan bukan sesuatu yang hanya bisa diatasi oleh kekuatan manusia. Daripada membiarkan Jun Mosie menikmati keuntungannya, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa Miao Qingcheng telah membiarkan pagoda Hong Jun menikmati keuntungannya kali ini. Namun, di bawah transmisi mantap oleh Miao Qingcheng, Jun Mosie juga telah tiba di ujung terobosan. Saat ini, hanya ada penghalang tipis kertas akhir antara dia dan tingkat berikutnya. Setelah berjanji untuk membantu terobosan junior, namun akhirnya gagal melakukannya. Dengan status Miao Qingcheng, ia secara alami merasakan kehilangan muka yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Jun Mosie akhirnya terbangun dari keadaan meditatifnya. Energi di tubuhnya terisi hingga penuh, dan bahkan kekuatan indera rohaninya telah meningkat melampaui apa yang dulu ada. Qi berwarna emas asli di meridiannya semua telah berubah menjadi ungu pudar sekarang. Itu keuntungan besar. Dari kelihatannya, hari di mana dia akan melakukan terobosan ke tingkat ke-6 sudah terlihat. Kamu harus naik kembali. Teknik kultivasi yang kamu latih benar-benar terlalu aneh, bahkan dengan kemampuan orang tua ini, aku tidak dapat membantu kamu. Kamu bisa menganggap bahwa lelaki tua ini telah melanggar janji aku kepada kamu. Meskipun tidak ada yang berbeda dengan suara Miao Qingcheng, Jun Mosie dapat mendengar keanehan dalam nadanya. Senior terlalu sopan. Junior ini mendapatkan banyak hari ini karena senior. Jika junior ini berhasil mencapai beberapa pencapaian di masa depan, aku pasti akan membantu senior dengan hukuman surgawi ini. Jun Mosie berkata dengan senyum serius.
Dia jelas bisa merasakan bahwa dengan suntikan energi gila oleh Miao Qingcheng, beberapa perubahan yang tidak diketahui telah terjadi pada pagoda Hongjun. Terima kasih banyak. Setelah mendengar kata-katanya, Miao Qingcheng menatap dalam-dalam pada Tuan Muda Jun untuk waktu yang lama, sebelum mengangguk dan berkata. Bukan saja dia tidak menunjukkan kecurigaan pada kata-katanya, dia malah berterima kasih padanya. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan terhadap janji Jun Moxie untuk membantunya menyelesaikan hukuman surgawi. Setelah dia selesai dengan kata-katanya, tubuhnya larut menjadi kepulan kabut, menghilang di aula besar. Kamu harus keluar sekarang, ada terlalu banyak rahasia di tubuh kamu. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, orang tua ini mungkin tidak dapat menahan diri untuk mencoba menyelidiki batas kamu. Itu tidak baik untuk kamu atau aku. Suara Miao Qingcheng melayang keluar. Ya, jawab Jun Moxie, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat. Dalam sekejap, dia sudah melewati jarak yang tidak diketahui. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah mendarat di hadapan Miao Jingyun, Miao Dao, dan Miao Jian. Ketika mereka melihat Tuan Muda Jun muncul begitu tiba-tiba, mereka bertiga melompat kaget. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian, manusia hidup yang besar tiba-tiba muncul di depan mata mereka dari udara tipis. Siapapun akan melompat ketakutan. Selain itu, cara di mana Jun Moxie muncul terlalu tak terduga. Brat, kamu sudah kembali. Bagaimana itu? Apa yang dikatakan leluhur tua itu kepada kamu? Apakah dia memberi kamu instruksi? Miao Jingyun bertanya dengan cemas. Sebelum Jun Moxie bisa menjawab, wajah Miao Jingyun berubah warna dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat, seperti bagaimana Tuan Muda Jun telah muncul. Miao Dao dan Miao Jian melihat ke tempat kosong di mana Miao Jingyun beberapa saat yang lalu dan keringat keluar dari alis mereka. Keduanya benar-benar tidak mengecewakan kata, kembar, tindakan mereka sebenarnya sangat sinkron, bahkan sampai ke detik ketika mereka menyeka keringat mereka. Setelah beberapa saat, Miao Jingyun sekali lagi muncul di depan mereka. Ekspresinya sangat aneh, seolah-olah dia tersenyum dan menangis pada saat yang sama. Cara dia memandang Jun Moxie juga menjadi jauh lebih rumit. Keempat tidak mengatakan apa-apa saat mereka keluar. Miao Jingyun merenungkan kata-kata yang Miao Qingcheng katakan padanya ketika dia menariknya beberapa saat yang lalu. Pada dasarnya, isi kata-kata itu mengenai Jun Moxie. Meskipun Miao Qingcheng belum mengungkapkan identitas dan tujuan Jun Moxie yang sebenarnya, ia telah dengan serius memperingatkan Miao Jingyun. Si kecil itu, jika kamu dapat menghindari memprovokasi dia, kamu harus mencoba yang terbaik untuk tidak memprovokasi dia. Beri dia bantuan terbaik, sebanyak yang bisa ditanggung Misty Illusory Manor. Juga, prestasinya di masa depan tidak mungkin diukur, dan dia tidak akan menjadi orang yang dapat dipenuhi oleh Misty Illusionary Manor kita. Jadi, jangan mencoba mengendalikan atau menggunakannya, prioritasnya adalah mencoba berteman dengannya. Adapun hal-hal di Misty Illusory Manor mulai sekarang, biarkan saja alam mengambil jalannya. Tidak perlu memaksakan hal-hal yang tidak perlu. Sebagai manor-manor, pekerjaan kamu yang paling penting adalah mengendalikan situasi dan melihat gambaran yang lebih besar. Adapun pertempuran lainnya, kamu tidak harus melibatkan diri di dalamnya. Semuanya akan bergerak sesuai arahan nasib. Petik 2. Miao Jingyun tidak bisa membuat kepala atau ekor dari kata-kata itu. Meskipun Mo Junye memiliki fisik bebas dan alami yang sama dengan Tuan Muda pertama 9 meter, dan jalur masa depannya tidak bisa ditebak, dia masih hanya orang kecil yang lemah saat ini. Jika benar-benar ada bahaya, mereka bisa bergerak untuk membunuhnya secara langsung. Mengapa karakter legendaris seperti dewa seperti leluhur lama memandangnya dengan sangat penting? Bahkan memintanya untuk mencoba menyenangkan anak kecil itu sebanyak mungkin, dengan semua yang ditawarkan Misty Illusory Manor. Itu benar-benar terlalu banyak. Tetapi meskipun dia tidak bisa mengerti, dia masih memilih untuk percaya sepenuhnya pada penilaian Miao Qingcheng. Selain itu, bahkan jika bocah itu menjadi lebih kuat di masa depan, menantu ini ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Adapun hal-hal lain, ia hanya membiarkan alam mengambil jalannya. Semakin kuat dia di masa depan, bukankah itu akan lebih bermanfaat bagi keluarga Miao? Jun Moxie juga tidak berbicara sepanjang jalan. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan semua perubahan di tubuhnya, dan dia terkejut sekaligus gembira. Panen kali ini benar-benar besar hingga tingkat yang tak terduga. Yang disebut panen bukan hanya banjir besar energi budidaya murni yang telah diberikan Miao Qingcheng kepadanya. Untuk Jun Moxie, meskipun energi itu bisa dianggap sulit untuk diperoleh, itu tidak penting. Karena, Tuan Muda Jun memiliki ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya dan vena roh bumi surga yang bisa diubah menjadi energi tanpa batas. Selama dia menginginkannya, Jun Moxie bisa menggunakan harta surgawi untuk meningkatkan kekuatannya tanpa henti. Tentu saja, itu hanya dalam hal energi kultivasi, dan bukan bidang kultivasi. Sejujurnya, karena bantuan eksternal menggunakan harta surgawi untuk meningkatkan kekuatannya tidak dapat membantunya melakukan terobosan, ia tidak menggunakan metode pertumbuhan yang begitu cepat. Tetapi apakah sengaja atau tidak, transfusi energi oleh Miao Qingcheng ini sebenarnya mengandung beberapa pemahaman kultivasi yang telah ia alami selama 10.000 tahun ini.
Dan ini persis barang yang ingin dimiliki siapapun. Meskipun pemahamannya dalam kultivasi Xuanqi tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada seni keberuntungan surga yang tidak terkunci, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa semua metode mengarah ke dao yang sama. Dan Jun Moxie secara alami memahami alasan ini juga. Meskipun Art of Unlocking Heaven's Fortune adalah teknik budidaya yang sangat mendalam dan seluk-beluknya adalah sesuatu yang bahkan Miao Qingcheng mungkin tidak bisa mengerti, tetapi kekuatan Jun Moxie saat ini masih rendah dan pemahamannya masih kurang. Jadi pemahaman budidaya 10.000 tahun Miao Qingcheng lebih dari cukup untuk menebus kekurangan Jun Moxie, memungkinkannya untuk tidak kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk setidaknya jangka waktu yang lama. Subscribe Penatua. Setelah menerima 10.000 tahun pemahaman kultivasi Miao Qingcheng, Jun Moxie akan menghemat banyak waktu untuk mencoba menemukan jalannya sendiri. Dia hanya perlu memahami pemahaman ini dan menghasilkan pemahamannya sendiri yang sesuai untuk seni keberuntungan surga yang tidak terkunci, dan dia akan mampu menciptakan jalannya sendiri. Itu akan menjadi teknik kultivasi milik Jun Moxie sendirian. Bahkan, teknik kultivasi ini bahkan mungkin mampu menjadi lebih unggul dari seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Tentu saja, itu hanya masalah untuk dipertimbangkan setelah ia mencapai tingkat ke-9 dari seni surga yang tidak terkunci. Tapi hanya penemuan ini sekarang sudah cukup untuk menyebabkan hati kecil Jun Moxie berdetak kencang dengan kegembiraan. Ini adalah hadiah yang sangat besar sehingga sulit untuk diukur, dibandingkan dengan sedikit usaha yang Jun Moxie gunakan untuk menyembuhkan jiwanya. Itu benar-benar pada skala yang berbeda. Jika sedikit energi kehidupan dari pohon kecil itu adalah cahaya dalam kegelapan, kompensasi Miao Qingcheng seperti bulan yang menyilaukan di 9 langit, atau matahari tengah hari. Bahkan dengan usaha kerasnya sejauh ini, dia hanya berhasil menemukan jalan yang belum sempurna menuju surga. Tapi kali ini, Miao Qingcheng telah memberinya fondasi yang jauh lebih kuat. Miao Qingcheng tidak menyebutkan mengapa dia melakukan itu, dan Jun Moxie juga tidak bertanya. Tetapi di dalam hatinya, dia ingat kebaikan ini. Bantuan yang dia pinjam kali ini terlalu besar. Jika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia pasti akan kembali untuk membantu Miao Qingcheng dan membebaskan masalah hukuman surgawi. Hanya dengan cara itu, dia akan merasa lebih nyaman di hatinya. Meskipun Miao Qingcheng tidak meminta apapun darinya, Jun Moxie bersumpah dalam hatinya. Kembali di aula besar, Miao Jingyun berbicara terlebih dahulu. Jun Ye, lihat di sini. Masalah antara kamu dan Xiao Miao kurang lebih sudah ditetapkan sekarang. Jika kamu tidak memiliki pendapat, haruskah kami menyelesaikan prosedur terlebih dahulu? Bahkan jika kita tidak terburu-buru untuk menyelesaikan upacara pernikahan terlebih dahulu, kita harus mengadakan upacara pertunangan terlebih dahulu. Petik 2. Biasanya, karena Mo Junye hanya seorang junior, dan dia tidak memiliki kerabat dengan dia, akan baik-baik saja hanya mencari Cao Guofeng untuk membahas masalah ini. Tapi dia mendengar bahwa Mo Junye ini masih punya istri. Jika sebelum dia bertemu leluhur lama, bahkan jika Mo Junye mengatakan bahwa dia punya istri, itu tidak akan menjadi masalah tidak peduli berapa banyak yang dia miliki. Dia hanya akan bertindak dengan paksa, menuntut dia menceraikan mereka semua. Miao Xiao Miao hanya bisa menjadi istri terbesar dan satu-satunya istri. Tetapi sekarang, karena leluhur tua telah menempatkan kepentingan yang begitu besar pada anak ini dan bahkan mengatakan kepadanya untuk tidak memprovokasi yang terakhir, semuanya berbeda. Apalagi sekarang karena masalah ini berkaitan dengan pengadilan dalam, bahkan lebih sulit untuk ditangani jika Cao Guofeng terlibat. Jadi, dia hanya bisa berurusan langsung dengan Mo Junye. Jun Moxie gelisah sesaat dan bertanya dengan serius, apa maksud senior? Bukannya lelaki tua ini berusaha untuk menyombongkan diri. Xiao Miao kami tidak diragukan lagi cocok untuk kamu, apakah itu penampilan, karakter, atau kecerdasannya? Apakah kamu setuju tentang hal ini? Miao Jingyun mengelus jenggotnya yang panjang dan bertanya dengan senyum tipis. Itu wajar saja, Nona Miao berhati murni dan baik, seperti peri dalam bentuk manusia. Dia lebih dari cukup untuk cocok bahkan dengan pria paling terkemuka di dunia ini. Jun Moxie sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Miao Xiao Miao. Hur, bagus menurutmu begitu. Tapi aku ingin tahu apakah istri kamu itu. Lelaki tua ini tidak tahu apakah kamu secara resmi mengikat ikatan dengannya, tapi kami akan memanggilnya seperti itu untuk saat ini. Miao Xiao Miao berkata sambil tertawa kecil, itu gadis. Bagaimana dia, jika dibandingkan dengan Xiao Miao? Petik 2. Jun Moxie terdiam sesaat, dan menghela nafas berat, berkata, meskipun Nona Miao tidak diragukan lagi adalah keindahan yang langka di dunia, istriku. Adalah keindahan yang tak tertandingi dari satu generasi, tanpa batas dan tanpa perbandingan. Meskipun Nona Miao sama adilnya dengan bunga dan seindah bulan, dia pada akhirnya masih merupakan keindahan fana. Tapi istriku, adalah peri yang turun di bumi, tak tertandingi di antara dunia fana. Aku berharap bahwa senior tidak akan tersinggung. Tetapi jika Miss Miao dibandingkan dengan dia, meskipun dia tidak akan banyak pucat dibandingkan, masih akan ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Petik 2. Saat Jun Moxie berbicara,
gambar Mei Suiyan yang seperti mimpi muncul di depan matanya, dan dia merasakan kehangatan yang aneh di hatinya. Pada saat itu, seringai puas muncul di wajahnya. Bibir Miao Jingyun berkedut, dan otot di samping matanya kejang tak terkendali. Dia berpikir bahwa sejak dia mengambil langkah pertama dan bertanya, bocah Mo Junye ini setidaknya akan mengucapkan beberapa patah kata dalam kesopanan. Selain itu, orang tua Miao benar-benar tidak percaya bahwa ada wanita yang lebih cantik daripada Miao Xiao Miao-nya di dunia ini, dan seorang gadis yang cantik akan kebetulan menjadi istri bocah ini juga. Selama Mo Junye mengatakan kata-kata yang rendah hati, dia bisa segera menindaklanjuti dengan kata-kata yang tak terbantahkan yang tak terhitung jumlahnya, memaksa bocah ini sampai dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Tetapi untuk berpikir bahwa orang ini akan berbicara seperti ini begitu dia membuka mulutnya. Bukan saja dia tidak rendah hati, dia bahkan langsung menyandarkan istrinya ke surga. Pada saat itu, Miao Jingyun tiba-tiba merasakan dorongan untuk memukul bocah yang kebencian ini dengan satu tamparan. Jadi, Jun Mosia melanjutkan dengan tidak terburu-buru. Jika Manor Lord ingin menasihatiku untuk memutuskan hubungan dengan istriku dan menikah lagi, tidak perlu membicarakannya lebih jauh. Mengenai pertunangan, aku khawatir itu harus ditunda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jun Mosia tersenyum ringan dan mengangkat kepalanya untuk melihat Miao Jingyun. Matanya dengan jelas berkata, rencana yang ada dalam pikiran kamu pasti tidak akan berhasil. Semuanya hanya akan bergerak sesuai dengan kehendak tuan muda ini. Bocah kecil Mo, menurut kata-katamu, apakah kamu berniat membiarkan cucu lelaki tua ini, putri dari Misty Illusory Manor, menjadi selirmu? Miao Jingyun menatapnya, matanya berkobar karena amarah. Manor Lord terlalu berbicara terlalu serius. Itu bukan niat aku. Jun Mosia mengangkat bahu dan berkata, sejujurnya, aku tidak merencanakan masalah ini untuk mencapai langkah seperti itu awalnya. Alasan aku sangat keras siang ini, justru karena ini. Aku tidak ingin menyakiti Nona Miao, dan aku tidak ingin tidak adil terhadap istri aku, itulah sebabnya aku memutuskan untuk melakukan itu. Tetapi aku tidak mengantisipasi bahwa Nona Miao akan melakukannya karena masalah ini, hampir. Karena itu aku tidak punya pilihan selain mengubah rencana awal aku. Aku benar-benar tidak bisa menonton di samping sebagai keindahan negara yang jatuh dan gadis yang baik hati binasa karena aku. Selain itu, aku memiliki perasaan yang baik terhadap Nona Miao juga. Justru karena itu aku datang ke sini sore ini, kata Jun Mosia dengan tegas. Namun, aku tidak datang karena kecantikannya, dan lebih banyak, dia menatap mata Miao Jingyun dengan mantap. Bukan karena kekuatan dan pengaruh Misty Illusory Manor. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus memberi aku pengaturan konkret setidaknya. Miao Jingyun sangat marah sehingga janggutnya benar-benar lurus. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Orang ini menolak untuk menerima metode lembut dan keras, dan bahkan mendapat dukungan kuat. Selain itu, cucunya sudah meninggal karena tidak menikahi orang lain selain dia. Untuk hanya bisa menonton ketika cucunya yang tercinta diguncang oleh orang-orang seperti ini, Miao Jingyun merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Satu-satunya hal yang bisa aku janjikan padamu adalah bahwa bersamaku, tidak akan ada perbedaan posisi besar atau kecil. Jun Mosia berkata dengan serius. Entah itu putri dari keluarga kaya dan berkuasa atau gadis biasa, selama aku menyetujuinya, posisi mereka akan sama setelah memasuki keluargaku. Mereka dapat memanggil satu sama lain yang lebih tua atau lebih muda berdasarkan usia, tetapi dalam hal posisi, tidak akan ada diskriminasi. Petik 2. Mulut Miao Jingyun terbuka lebar, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali untuk waktu yang lama. Tidak ada perbedaan posisi, dapat merujuk satu sama lain sebagai saudara perempuan. Jadi, kamu mengatakan, bahwa tidak hanya ada satu atau dua istri di harem kamu. Reaksi ini bukan karena kaget, tetapi dari kemarahan. Bukankah normal bagi pria yang cakap untuk memiliki banyak istri dan selir? Mengapa ada kebutuhan untuk senior yang begitu terkejut? Sekarang Jun Mosia akhirnya bisa mengatakan kata-kata itu bahwa setiap orang bermimpi bisa mengatakan, dia merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Meskipun dia hanya mengatakan bahwa untuk membuat persiapan untuk dirinya sendiri di masa depan, kata-kata itu tidak bertentangan dengan hatinya. Miao Jingyun benar-benar kehabisan kata-kata dengan amarah. Meskipun kata-kata itu adalah kebenaran dan bahkan impian dalam hati setiap pria, tetapi untuk benar-benar mengatakannya di depan kakek seorang gadis yang hendak dinikahinya. Tuan muda Jun mungkin bisa menjadi yang pertama di dunia ini yang melakukan itu. Terlalu tak tahu malu. Kamu bocah, benar-benar tak tahu malu. Lelaki tua Miao sangat marah sehingga dia hampir meludahkan seteguk darah, dan dia menunjuk Jun Mosia dengan jari gemetar. Kamu bermimpi. Itu bukan urusanku bagaimana menurutmu, Jun Mosia menggelengkan kepalanya. Beraninya aku bertanya pada Manor Lord, berapa banyak istri dan selir yang kamu miliki? Miao Jingyun langsung bingung, tidak bisa menjawab. Miao Jingyun memang memiliki beberapa istri dan selir. Dalam 500 tahun ini, dia setidaknya mengambil peran mempelai pria selama 70-80 kali dengan perkiraan konservatif. Hanya jumlah istri yang diambil demi aliansi pernikahan politik tidak sedikit.
Jadi Manor Lord Miao benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan Tuan Manor? Miao Dao menatap Jun Moxie dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin. Mengapa aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Jun Moxie bertanya dengan nada ragu. Kita semua adalah laki-laki di sini, jadi kata-kata apa yang tidak bisa diucapkan? Aku hanya berbicara terus terang. Petik 2. Berbicara terus terang. Kamu hanya berbicara terus terang. Tapi kata-katamu sedikit terlalu mudah. Miao Jingyun akhirnya berhasil mengatur napas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari juga. Sementara junior ini bertempat tinggal di benua Xuan-Xuan, dunia di luar sana sangat kacau, dengan perang berkecamuk terus-menerus. Setiap tahun, jumlah tentara yang tewas di medan perang akan melebihi puluhan juta. Dan orang-orang ini, mayoritas, laki-laki. Dengan kata lain, anak yatim dan janda yang tak terhitung jumlahnya akan diciptakan setiap tahun, dan juga akan ada banyak gadis muda pada usia yang tepat untuk menikah. Dengan akumulasi waktu yang begitu lama, perbedaan antara jumlah pria dan wanita tumbuh sangat besar. Itulah situasi di seluruh benua, dan itu bukanlah sesuatu yang aku sendiri dapat ubah. Dalam situasi seperti itu, pria manapun yang sedikit lebih menonjol akan langsung memenangkan kekaguman banyak wanita muda. Wajar jika seorang pemuda yang cakap memiliki banyak wanita cantik di sisinya. Apakah senior bermaksud untuk menyangkal hal ini? Petik 2. Jun Moxie melanjutkan tanpa rasa malu sedikitpun. Mungkinkah kamu lebih suka gadis-gadis ini mati sendirian di rak daripada membiarkan mereka mengejar kebahagiaan mereka sendiri? Tapi Miao Miao adalah putri misti ilusori Manor, bagaimana statusnya bisa dibandingkan dengan gadis-gadis lain? Miao Jingyun berkata dengan mendengus sengit. Aku sudah mengatakannya sebelumnya tadi, kekuatan dan pengaruh misti ilusori Manor tidak berarti apa-apa bagiku. Itu hanyalah awan mengambang di mataku. Jika kamu bersikeras membuat aku memilih, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku minta maaf. Jun Moxie menolak untuk bergerak satu langkah. Dia sudah bisa mengatakan bahwa tidak ada cara untuk melewati pria tua ini dengan beralasan, jadi dia benar-benar memotong untuk mengejar, menendang bola kembali ke istananya. Subscribe Penatua. Melihat tampang bocah nakal yang kecil itu, Miao Jingyun merasa dirinya pusing dengan amarah. Dengan gerakan keras, dia menunjuk ke pintu dan berteriak, Kamu bocah, cepat keluar dari sini untukku. Kamu benar-benar akan membuat ayah ini marah sampai mati. Petik 2. Kalau begitu, junior ini akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Jun Moxie mengangkat kakinya dan bergegas pergi dalam sekejap. Melihat sosok Jun Moxie menghilang dari pintu, Miao Jingyun merasakan gelombang kemarahan lain naik melalui dadanya. Setengah saat kemudian, dia tiba-tiba meraung keras dan dengan tendangan keras, lubang yang dalam dari kedalaman yang tak terduga muncul di bawah kakinya. Di samping, Miao Dao dan Miao Jian saling memandang dengan kaget ketika mereka saling berbisik. Bocah itu benar-benar pergi. Bisakah itu dipalsukan? Dia benar-benar pergi begitu saja. Apakah kamu buta? Dia benar-benar berani pergi. Petik 2. Dihadapi dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang, Miao Jian langsung memutuskan untuk diam. Fakta sudah ada di depan mata mereka, jadi apa gunanya terus bertanya? Bahkan jika kamu tidak lelah, ayah ini lelah. Pada malam yang sama, anggota eselon tinggi dari keluarga Miao berkumpul untuk membahas masalah ini. Hasilnya adalah karena ayah Miao Xiao Miao Miao Huan Yu mengatakan sesuatu, tuan tua itu langsung membalik meja dan menginjak amarah. Jun Moxie memiliki perjalanan pulang yang sangat mulus, sebaliknya. Sejujurnya, jika ada pilihan lain, Tuan Muda Jun juga tidak akan memilih untuk berbicara seperti itu. Dari situasi sekarang, sudah pasti mustahil baginya untuk melepaskan Miao Xiao Miao. Tetapi jika dia harus melepaskan yang lain, itu bahkan lebih mustahil. Masalah ini jauh lebih serius daripada prinsip Jun Moxie saja. Tidak mungkin dia bisa mundur setengah langkah. Jika tidak ada cara lain, ayah ini akan langsung memasukkan Miao Xiao Miao ke pagoda Hongjun dan pergi. Kami akan melihat apa yang dapat kamu lakukan saat itu. Orang tua itu benar-benar ingin aku menyerah pada gadis-gadisku yang lain dan menikah lagi. Itu tidak mungkin. Dini hari berikutnya, tepat setelah cahaya pertama matahari bersinar melalui awan, Jun Moxie sudah diusir dari tempat tidur. Hari ini adalah ulang tahun ke-500 Manor Lord Miao yang ke-500. Sebelum fajar menyingsing, keluarga Miao telah mengirim orang untuk mengundang Tuan Muda Mo ke perayaan. Dan 4 orang yang dikirim semuanya adalah pria dari ayah Miao Xiao Miao. Miao Huan Yu takut Jun Moxie tidak akan hadir hari ini karena pertengkaran dengan ayahnya kemarin. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap sifat keras kepala lelaki lamanya, tetapi jika bocah kecil ini juga menjadi keras kepala dan menolak untuk datang. Apa yang akan dia lakukan jika sesuatu terjadi pada anak perempuannya yang berharga karena hal itu? Untungnya, Jun Moxie tampaknya tidak keberatan sama sekali dan memperlakukan masalah itu kemarin seolah-olah itu tidak terjadi sama sekali. Dia mencuci dan merawat dirinya sendiri dengan sederhana, dan pergi ke Miao Residence. Adapun Cao Guofeng dan yang lainnya,
karena status khusus mereka, mereka hanya perlu pergi ketika hampir tengah hari untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada lelaki tua itu. Setelah itu, mereka akan makan dan minum sedikit. Para ahli Saint Emperor masih memiliki status yang cukup tinggi di Misty Illusory Manor, dan karenanya mereka mendapatkan perlakuan khusus. Ada juga poin lain yang harus ditekankan. Masalah kemarin benar-benar memberi mereka banyak wajah dan membiarkan Cao tua yang cemas dan yang lainnya akhirnya benar-benar santai. Lihatlah murid kita, bahkan manor-manor tidak berdaya melawannya. Ini benar-benar memberi kita banyak wajah. Meskipun matahari belum terbit, sisi keluarga Miao sudah dihiasi dengan lampu dan warna-warna meriah, dan itu sangat ramai. Ketika Jun Moxie tiba, dia duduk di ruang resepsi dan menyeruput secangkir teh. Namun, dia merasa sangat tidak nyaman setelah beberapa saat. Karena seluruh tempat ini dipenuhi dengan gadis-gadis keluarga Miao, total lebih dari 100 orang. Seolah-olah mereka mencoba untuk menyelidiki seluruh garis keturunannya dari 8 generasi leluhur, mereka semua mengajukan pertanyaan yang berbeda sampai dia hampir meludahkan seteguk darah dan jatuh. Akhirnya, menggunakan alasan utama, perlu kencing, ia berhasil menyelinap keluar. Baru kemudian dia menyadari bahwa semua pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Menghadapi sekelompok perempuan ini bahkan lebih sulit daripada bertarung dalam pertempuran besar. Ketika matahari 3 kutub tinggi di langit, para tamu terhormat dari semua keluarga yang berbeda akhirnya mulai mengalir masuk. Keluarga Miao yang semula ramai bahkan menjadi lebih hidup. Pada saat ini, Miao Xiaomiao yang telah selesai dengan persiapannya juga akhirnya muncul sebelum Jun Moxie. Ketika dia melihatnya lagi, wajah Miao Xiaomiao langsung memerah. Dari kelihatannya, dia ingat saat-saat intim dengannya sehari sebelumnya. Miao Xiaomiao awalnya sudah cantik tak tertandingi. Dengan usahanya yang khusus untuk berpakaian, dia tampak lebih menawan dan cantik, sampai-sampai Tuan Muda Jun tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung sejenak. Meskipun dia masih mengenakan kerudung tipis di wajahnya, hanya sosoknya yang cantik sudah cukup untuk menyebabkan pria manapun kehilangan jiwanya. Suami, kamu, di sini awal, Miao Xiaomiao berjalan ke Jun Moxie dan berkata dengan malu-malu. Itu hanya satu kalimat, tetapi seluruh lehernya memerah. Keke, aku memang sedikit lebih awal, Jun Moxie menggosok hidungnya dan menatap langit. Dari penampakan langit, hampir siang sekarang. Adik malang ini telah diinterogasi oleh tentara wanita itu selama beberapa jam sekarang. Suami, aku tahu segalanya tentang masalah kemarin sekarang, Miao Xiaomiao mengangkat kepalanya dengan berani dan menatapnya dengan mata jernihnya. Apa yang kamu tahu? Masalah merawat cedera, atau... Aku tahu tentang masalah ini dengan kakek, Miao Xiaomiao menurunkan leher rampingnya lagi dan berkata dengan suara selembut nyamuk. Suami, jangan khawatir, aku, milikmu apapun yang terjadi. Menjelang akhir, suaranya nyaris tak terlihat. Jika bukan karena keterampilan Suan yang kuat, dia benar-benar tidak bisa mendengar. Matanya masih dipenuhi tatapan penuh tekad. Jun Moxie mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir. Pada saat seperti itu, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan juga dan hanya bisa mengatakan sepatah kata pun. Miao Xiaomiao tampaknya sangat terdorong oleh kata-katanya, dan alisnya terangkat dengan gembira. Mengangkat kepalanya sedikit, dia diam-diam melirik Jun Moxie. Matanya jelas dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa malu, tetapi ada juga rasa puas yang mendalam, seolah-olah dia ingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Adik perempuan Xiaomiao, tepat pada saat ini, sebuah suara riang terdengar, memecah suasana asmara. Seorang pemuda tampan berpakaian putih berjalan bersama dua orang lainnya, wajahnya diliputi kebahagiaan. Miao Xiaomiao mendengus pelan, dan tatapan tidak senang melintas melewati matanya. Tanpa melakukan sesuatu yang istimewa, udara yang tinggi dan dingin di sekelilingnya muncul kembali. Gadis ini tampaknya hanya mampu menunjukkan sisi malu-malu di depan Jun Moxie. Di depan orang lain, dia benar-benar dingin dan jauh, bahkan menyebabkan hati orang-orang membeku. Adik perempuan Xiaomiao, kakak lelaki ini datang terlambat. Pemuda itu berkata dengan senyum ramah ketika dia berjalan. Seolah-olah dia bahkan belum melihat Jun Moxie, langsung melangkah melewatinya menuju Miao Xiaomiao. Ini hari besar perayaan hari ini, dan adik perempuan Xiaomiao pasti lelah dengan semua persiapan. Apakah kakak lelaki ini membawa kamu jalan-jalan? Petik 2. Miao Xiaomiao menggeser matanya dan menjawab dengan lembut. Saudara Qiu terlalu baik. Hari ini adalah ulang tahun ke-500 kakek Xiaomiao ini, untuk mengatur perayaan baginya hanya tepat. Bagaimana mungkin itu melelahkan? Adapun Xiaomiao ini, aku punya rencana lain untuk diriku sendiri, jadi saudara Qiu tidak perlu khawatir. Petik 2. Adik perempuan Xiaomiao, kamu masih hahaha. Sopan sekali seperti biasanya. Kami sudah saling kenal begitu lama, tidak perlu terlalu jauh. Oh, bolehkah aku tahu siapa ini? Saudara Qiu, ini sepertinya tidak menyadari nada dingin dalam kata-kata Miao Xiaomiao dan terus berbicara dengan penuh sukacita tanpa perubahan ekspresi. Tapi ketika dia berbalik, matanya tiba-tiba berubah waspada. Tapi setelah melihat wajah yang tampaknya biasa dan tidak mengancam ini, kewaspadaannya sangat menurun. Ini Mo Junye, kakak Elder Mo. Miao Xiaomiao memperkenalkannya dengan ringan.
Aku yakin saudara Qiu pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Junye, izinkan aku melakukan perkenalan untuk kamu. Ini adalah jenius muda keluarga Qiu, Qiu Peng. Petik 2. Ketika dia memperkenalkan Mo Junye ke Qiu Peng, suaranya dingin ketika dia berbicara dengannya. Tapi ketika dia berbalik untuk memperkenalkan Qiu Peng ke Mo Junye, ekspresinya menjadi sangat lembut, dan nadanya hangat dan lembut. Nada bicaranya juga sangat jelas dalam kata-katanya. Ketika dia berbicara dengan Qiu Peng, dia hanya menyebutnya sebagai jenius keluarga Qiu dan saudara Qiu. Suaranya juga sangat dingin dan jauh. Tetapi ketika dia berbicara dengan Mo Junye, dia langsung memanggilnya Junye. Suaranya juga sangat ringan dan intim, dengan banyak makna. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengar perbedaan kata-katanya, apalagi si jenius keluarga Qiu ini. Qiu Peng menatap Miao Xiao Miao dengan mantap, dan kemudian pada Jun Mo Xie, dan wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi sangat jelek. Namun, dia masih mengulurkan tangannya dengan senyum yang dipaksakan. Jadi Tuan Muda Mo yang terkenal dengan fisik bebas dan alami yang menciptakan keributan besar di Misty Illusory Manor, mengalahkan saudara-saudara keluarga San, dan membuat Gu Fei Yu dari keluarga Gu marah ke titik di mana ia menjadi lumpuh. Qiu ini Peng keluarga Qiu merasa terhormat bertemu dengan kamu. Petik 2. Senang bertemu dengan kamu juga, saudara Qiu. Jun Mo Xie menjawab dengan lembut. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin Qiu Peng menganggapnya aneh, dan kemarahan melonjak dalam hatinya. Adik perempuan Xiao Miao, kakak lelaki ini memiliki beberapa kata untuk diucapkan kepada kamu secara pribadi. Aku bertanya-tanya apakah itu cocok dengan kamu. Ketika dia berbicara, dia terus melirik Tuan Muda Jun, seolah-olah dia berkata, tersesat dengan cepat, tidakkah kamu mendengar bahwa aku ingin berbicara dengannya secara pribadi? Miao Xiao Miao menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan di depan umum, Brother Qiu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya langsung di sini. Junye bukan orang luar, jadi tidak apa-apa. Petik 2. Junye bukan orang luar. Kalimat ini seperti jarum yang paling tajam, sangat menusuk ke dalam hati Qiu Peng, menyebabkan wajahnya yang tampan berkedut keras untuk sesaat. Qiu Peng dan Miao Xiao Miao sebenarnya bisa dianggap sebagai teman masa kecil. Mereka tumbuh bersama sebagai anak-anak, dan Qiu Peng hanya sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Dia bisa dikatakan telah menyukainya sejak lama. Namun, Miao Xiao Miao selalu sangat dingin padanya selama ini. Namun, dia tidak terlalu keberatan, berpikir bahwa gadis-gadis heroik takut menjalin hubungan. Selama dia berhasil memiliki beberapa prestasi, Miao Xiao Miao secara alami akan menjadi wanita itu. Dengan demikian, dia tidak akan pernah menyerah sedikit pun. Bahkan dengan pesaing kuat seperti Zhan Yusu sebagai saingannya, dia tidak berkecil hati. Tapi hari ini, dia melihat bahwa dia masih sedingin dia seperti sebelumnya, sementara dia hangat dan lembut kepada Mo Junye. Ekspresi wajahnya ketika dia berbicara dengannya adalah sesuatu yang Qiu Peng tidak berani bayangkan, bahkan dalam mimpinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkannya. Tapi hari ini, itu muncul dengan pria lain. Saat ini, Qiu Peng merasa seolah-olah hatinya hancur berkeping-keping.